Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara ya, mulai hari ini sudah bisa di booking tiketnya. Ada konser kemenangan ya, konser kemenangan bersama anak-anak terang ya. Saya sudah saya sudah ngupload ya, saya sudah buat konten hari ini tentang simfoni. Ntar saya kena lagi, aduh YouTube TikTok nih aneh gitu ya. Kita akan konser Simfoni Anugerah ya, Simfoni Anugerah dari GPIB Jemaat Yudea Tangerang. Nah teman-teman semua, saudara-saudara terkasih, dimana anak-anak Papi Yesus wajib datang ya. Baru kali ini ada konser parade bermazmur. Saya tidak pernah janjian sama komposernya, saya nggak pernah janjian sama penggagasnya, bahkan penggagasnya saya baru kenal, Kang Cepot. Shalom, selamat datang. Saya tuh baru kenal sama penggagasnya, namanya Pak Heri. Begitu juga arranger dan produsernya. Walaupun kenal, saya tidak pernah ngomongin tentang parade bermazmur. Ternyata kemarin saya waktu radio talk di Heartline FM, Mantap Bunda, Mawar Ungu kalau ada tinggal di Tangerang hadir ya, ada di PT aku ya, tentang Simfoni Anugerah. Jadi Simfoni Anugerah itu konser musik gerejawi. Nah tetapi konsepnya itu parade bermazmur. Jadi nanti ada saya ya, Lucy Deva, ada Bang Andre Hehanusa, lalu ada Regina Ivanova atau Regina Idol, juga ada Vicky Anakota, lalu ada Chaken Supasepa, ada Abigail Hatu, lalu ada Angel Punaji, lalu ada Maria Priscilla ya, juga masih banyak yang lainnya. Jadi ada choir dan semua itu nggak ada MC yang akan ngomong di tengah. Jadi MC itu hanya ngomong di muka seperti ibadah. MC hanya ngomong di muka, menyambut semua yang hadir dan membuka acara. Setelah itu akan dibuka sama penyanyi worship pertama, terus sampai terakhir tidak ada jeda, seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana saya berparade mazmur di room saya. Waktu dibilang di radio tadi malam, saya kaget loh, kok itu konsep saya. Ternyata akhirnya kita bersinergi. Itu semua karena Tuhan ya. Shalom semuanya. Untuk tiketnya sudah bisa di-book ya. Saya lengkap banget kasih di VT saya. VT yang barusan aja ada saya ya. Di situ ada semua 31 Agustus jam 18 sampai jam 21. Jadi waktunya tepat. Jam 6 sore berakhir jam 21. Kalau kamu bilang gak punya duit, justru kamu lagi gak punya duit, harus datang. Tapi kan harus beli tiket, minta sama Tuhan Yesus, Tuhan akan siapin. Kamu lagi banyak utang, justru kamu harus datang. Kamu lagi punya masalah, harus datang. Saat ini kamu sedang dikejar-kejar hutang, kamu datang. Acara ini ya, acara Simfoni Anugerah tanggal 31 Agustus. Apalagi kamu ekonomimu lagi jatuh, justru kamu datang. Jam 18 sampai jam 21 berarti kita ada 3 jam, 6, 7, 8, 9. Kita akan bermazmur bersama. Dan kita akan saksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ya. Oke, nanti semuanya bisa datang. Oke. Semuanya terima kasih banyak yang sudah ada di sini. Nah, ini salah satu lagu yang akan saya bawakan, Anak yang Terhilang. Nah, ini salah satu lagunya ya. Ini belum berubah loh. Berarti teman-teman ini belum pada ngelihat di sini Galeto, bukan Gelato. Berarti teman-teman ini banyak yang belum lihat. Banyak yang belum lihat YouTube-nya. Yuk teman-teman, yuk lihat yuk YouTube-nya yuk. Ada lagu Anak yang Terhilang, itu dari saya Lucy Deva di Sabda dan Pujian. Yuk teman-teman, saya minta semuanya lari ke YouTube-nya Sabda dan Pujian. Oke. Ya, sebentar lagi kita akan ada tamu ya, Miss Diana Madurese. Belum datang Diana Maduresenya. Saya nyangkut banget di sini ya. Diana, masuk anakmu. Oke, Mas. Oke, kita akan buka pujian ini dan penyembahan ini. Salam semuanya sudah hadir. Aduh Tuhan Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau dahsyat dan luar biasa.
Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, dan menyaksikan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar ini Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pelayanan kami untuk-Mu Tuhan. Mari Allah Bapa yang baik, pakai kami, pakai mulut lidah kami, untuk kami menyaksikan yang sebenar-benarnya, tanpa kami kurangi, tanpa kami lebihkan. Semuanya tujuannya untuk menyenangkan hati. Terima kasih Bapa yang baik. Pakai kesaksian kami biar berdiri di atas pujian penyembahan-Mu, biar berdiri di atas kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima semua Tuhan Yesus apa yang kami lakukan untuk menyenangkan hati. Haleluya, amin. Oh ya, salah satu lagu yang saya bawakan adalah Dengan Gendang dan Kecapi di acara konser ini ya, Pak Frankie. Saya akan bawakan lagu Dengan Gendang dan Kecapi ya. Tunggu waktunya Pak Frankie ya. Kita lagi fokus di konser ini ya. Semalam saya ketemu sama apa sih namanya sih ya? Aduh kalau dibilang tuh apa ya? Yang buat orang yang apa? Yang buat acara tuh apa sih namanya ya? Lupa deh ya. Amin. Lupa saya ya Tuhan Bapak yang baik, lupa sekali aku. Udah tua ya? Enggak sih, aku enggak tua loh. Aku masih muda. VT itu apa? Ya itu loh, konten-konten saya Pak. Video TikTok ya, konten-konten saya. Panitia, bukan panitia, penggagas tuh loh, penggagas dan yang modalin. Apa sih namanya yang modalin acara tuh apa sih namanya? Lupa ih. Ya kakak boleh ikut, mau nonton Kalusi. Bukan nggak boleh ikut, semua boleh Pak. Semua boleh ikut karena kan ini dibuka buat umum, Bapakku. Harus daftar langsung ke sana kan, bukan saya yang punya acara, saya pun hanya sebagai pengisi acara Pak Frankie. Salam dari Cikowin. Nah, acara ini juga memang untuk penggalangan dana buat para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang memasuki masa pensiun. Jadi kalau misalnya bapak-bapak semua, ya bapak-bapak juga, saudara-saudariku ya Bapak Ibu atau terkasih, Bapak Ibu saudara terkasih yang dimanapun berada, mau di Belanda, mau di Hong Kong, mau di Cina, mau di Swiss, mau dimanapun Anda berada, kamu nggak datang tapi kamu beli tiketnya, anggap itu kamu sudah melayani. Karena hasil semua dari tiket ini ya, lebih banyaknya untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta yang memasuki masa pensiun ya, khususnya yang berada di naungan GPID ya, kalau nggak salah GPID ya, di GP Gereja Protestan Indonesia Barat ya. Aduh, belebat. Juga, oke, saudara-saudara terkasih, sudah saatnya ya. Sekarang kita saksikan dan kita dengarkan bagaimana kesaksian seorang pemuda usia 22 tahun bisa mengenal Yesus. Ini dia. Tadi yang seperti saya sudah sampaikan, jadi anak muda ini usianya 22 ya Dek, mau ke 23? Ya. Atau udah 23? 22 masih. 22 ya. Nah, Selvario ini lagi. Selvario ini dulunya nggak kenal Tuhan ya, karena udah pasti agama servernya beda. Walaupun ibunya udah jadi pendeta ya, saya nggak mau sebutin dulu nama ibunya karena saya nggak mau bawa orang tua ya, dia biarin sendiri. Even mungkin udah ada yang tahu nama belakangnya, tapi kalau yang belum ada, bapaknya aja saya kasih tahu siapa, Yesus bapaknya. Haleluya. Nah, bagaimana sih Vario dulu itu nggak kenal Tuhan, walaupun ibunya udah jadi pendeta, udah murtad duluan kata mereka. Ya, kita kan dibilang murtadin kan mereka yang bilang, tapi ya kita bersuka cita. Sama halnya pada zaman dulu ya, zaman anginnya kesini banget ternyata ya Tuhan Yesus. Zaman dulu waktu ada istilah Kristen ya Bapak Ibu, Kristen itu bukan dari Yesus ya. Kristen itu bukannya bukannya orang-orang Kristen pengikut Yesus pada saat itu yang menamakan dirinya, wah kami orang Kristen, bukan. Jadi Kristen itu diberikan sebagai hinaan ya, sebagai titel untuk orang-orang yang mengikut Kristus. Jadi pada saat Yesus, murid-murid Yesus ini kalau misalnya lewat di kota, warga-warga sana tuh teriak-teriak Kristen tuh, sama halnya seperti kami. Murtadin tuh, murtad gitu. Jadi justru pada saat nyinyir-nyinyiran itu yang berkembang menjadi sebuah kelompok menjadi mendunia, yaitu Kristen.
Jadi dulu bukan agama, ya. Kristen bukan agama. Jadi kalau ada yang bilang Kristen tuh diciptakan sama Yesus, nehi, ya. Yesus bukan menciptakan Kristen dan tidak pernah menciptakan Kristen. Dan Yesus juga nggak pernah bawa-bawa Injil, ya. Karena Yesus itulah Injil itu sendiri. Oke? Nah, bagaimana akhirnya seorang Selvario dapat mengenal Yesus? Kita akan tanya-tanya nih. Kita sapa dulu Selvario, kamu ceritain dong kamu ini udah cukup Selvario Medarusi aja ya. Nah, sekarang kamu ceritakan asli kamu dari mana? Lalu kamu itu masa kecil kamu tuh dihabiskan seperti apa? Karena kan dulunya kamu kan orang yang tidak percaya. Silakan sayang. Baik, sebelumnya Shalom Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Selvario Stephen Valentino. Nggak ada Madurese-nya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi panggilan saya tuh biasanya Rio di sini, Rio. Dan saya lahir dari suatu kota kecil yang ada di Pulau Madura, atau lebih spesifiknya Kota Sampang Bapak Ibu. Dan saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kalau berbicara tentang bagaimana caranya Tuhan memproses seorang Rio, itu panjang sekali, Ibu ya. Tapi pelan-pelan akan saya bahas di sini, karena ya saya juga berterima kasih kepada Kak Lucy Deva yang sudah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk bersaksi di room ini, room ya namanya ya. Room dan channel, bilang aja room dan Ya, channel. room Nanti dan kita akan download langsung ke TikTok. Makanya sengaja tidak lama tadi ya. Nah, tapi tadi Madurese-nya itu berarti dari ini ya, dari suku ya, Madura ya. Iya. Apakah Kalau itu orang kan Madura kayak bahasa selalu bilang Latin ya. Madurese? Orang Madura aslinya. Gimana Bu? Kalau orang asli Madura itu selalu bilang Madurese. Enggak selalu. Oh. Madurese itu Dari seperti mana ini loh. tercipta Kalau Madurese? Jawa itu kan Javanese. Oh, Bataknese. oke. Ya itu dia apa kayak Mat- bahasa-bahasa Latinnya gitulah. Jadi kalau Madura, Madurese seperti itu. Oh, gitu spellingnya Japanese gitu ya? Iya, iya temennya sandingannya kalau Jawa kan Javanese, Dia Madurese. bikin gitu. Cuman Oh my mungkin God. kalau orang luar menyebutnya bukan Madurese ya, mungkin Madures atau apa saya kurang paham ya. Tapi kalau kita lidah Indonesia nyebutnya Madurese. Oh, berarti kalau Gitu, saya Bapak Ibu ya. Palembang sih. Oke. Zaman Belanda buat Sumpah Pemuda apaan? Nah, ceritain dong masa kecil kamu, berarti kamu besarnya di Sampang ya? Sampai usia Iya. berapa di Sampang? Saya lahir di Sampang itu Kak ya, di Madura. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana proses Tuhan pada tahun 2011 itu awal mula proses Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga saya, keluarga ya. Karena pada tahun 2011 itu Tuhan mengizinkan orang tua saya berpisah antara papa dan mama. Dan sebelumnya saya katakan dahulu bahwa pekerjaan orang tua saya, bapak saya ini abdi negara. Nah, saya enggak terlalu spesifik lah ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Jadi papa kandung saya itu bekerja seorang abdi negara, dan mama saya itu waktu itu seorang guru. Nah, mungkin bagi seorang anak-anak kecil yang pada umumnya ya, karena waktu saya masih kecil tuh saya sering kali kayak main-main sama teman-teman, papa kamu kerja apa? Papa kamu kerja di mana? Saya dengan bangganya mengatakan papa saya abdi negara, gini lah. Langsung Karena aja bilang papa saya polisi gitu. Atau abdi negara Sapam juga abdi negara Sapam. iya, abdi negara lah ya. Karena kalau berbicara tentang abdi negara tuh konotasinya tuh langsung orang yang gagah, keren gitulah ya. Dan itu kebahagiaan dalam rumah tangga kami itu tidak terjadi begitu lama, dan pada 2011 puncaknya yaitu orang tua saya bercerai. Nah, dan ketika saya pertama kali sadar bahwa keluarga saya itu sudah mulai berantakan, orang tua saya bercerai dari saya SD. Selama SD dan SMP saya mengalami yang namanya mental saya down, saya merasa orang yang terhilang, saya merasa kurang kasih sayang, dan hidup saya itu merasa hampa. Karena
Begini ya, yang dahulunya saya biasa dikenal sama orang adalah seorang anak yang ayahnya tuh pekerjaannya apa, itu tadi, polisi lah ya. Itu waktu itu konotasinya tuh, wah ini keren sekali, bapaknya polisi loh, pas segala macam. Dan itu langsung lenyap begitu saja, karena ya ada permasalahan dalam keluarga, dalam internal, dan salah satunya juga karena mama saya itu sudah lahir baru. Akan tetapi pada saat itu saya masih Belum nganggut ngerti. waktu itu. Belum ngerti lah ya. Iya, belum ngerti karena waktu itu masih SD kan. Karena orang tua saya bercerai itu ketika saya kelas 2 mau kelas 3 itu. Masih masih kecil sekali lah ya. Umur itu masih umur berapa itu kayaknya tuh? Umur 9 Ya, atau 8, 8 8, tahun lah ya. 9 Saya lah ya. jadi kurang terlalu tahu. Bahkan waktu saya SD itu ya, karena lingkungan saya kan 100% adalah seorang muslim, jadi bahkan saya tidak tahu kalau di luar sana ada agama lain di luar muslim. Oke, Saya bahkan tidak tahu ada yang namanya agama Kristen di luar Madura itu saya tidak tahu karena lingkungan saya 100% itu muslim. baik. Nah, seperti itu. Bahkan ketika ada orang Cina pun di Madura saya, ini orang apa nih? Orang siapa itu ya? Karena saking polosnya saya, karena saya Betul. lahir tuh di desa juga, di desa di Sampang, makanya tidak banyak dari etnis lain yang ada di daerah tersebut. Bahkan agamanya juga tidak ada. Seperti itu. Dan ketika saya kelas 2 menuju kelas 3 SD, ketika orang tua saya mulai berpisah, di situ saya merasa yang namanya sama saya terhilang. Saya merasa hampa, saya sedih, saya kecewa dan sebagainya karena itu adalah suatu hal yang berat bagi saya. Bahkan saking polosnya saya waktu itu ketika orang tua bercerai, wah berarti aku yatim dong. Karena aku nggak punya apa-apa, seperti itu. Saking polosnya saya waktu itu saya nangis, kenapa? Berarti aku jadi anak yatim ya, gitu ya. Karena pikiran saya orang nggak punya bapak itu ya konotasinya yatim. Padahal kalau sebenarnya orang tuanya berpisah atau cerai itu ya bukan yatim sebenarnya. Itu pemikiran anak kecil, wajar sayang. Anak saya juga Iya, dulu begitu. pemikiran saya waktu itu, Kak, Nggak karena cuma kamu, sakingnya nggak cuma polosnya saya kamu, lah ya. Sapario. Anak kecil memang pemikirannya gitu. Anak saya Iya. juga sama seperti kamu kelas 2 masuk kelas 3 karena nggak ada bapaknya dia dia bilang mah aku anak yatim ya. Jadi dia bilangnya anak yatim. Jadi kamu bilang gitu Nah, anak itu saya juga dia. gitu. Ternyata aku nggak sendiri ya. Ya, sama. Dia juga bilangnya saya anak yatim katanya karena nggak ada bapaknya. Dan Oke, singkat dan cerita, selanjutnya pada tahun 2011 sampai 2013, proses Tuhan itu luar biasa, Kak ya. Yang pertama orang tua bercerai. Dan lalu karena kami adalah keluarga dari seorang polisi, otomatis kami tinggal di asrama. Asrama polisi di Kota Sampang, di Polres Sampang. Ah, Padahal waktu itu kami belum punya rumah. Otomatis eh, kalau orang tua sudah bercerai, lagi pula papa juga sudah dimutasi, otomatis kami mau ndak mau harus keluar dari asrama. Nah, disitulah kami mulai belajar. Mama lah ya, bukan saya masih kecil, saya masih ngekor saya. Mama mencari kontrakan di mana-mana. Akhirnya kami juga dapat kontrakan satu petak kecil lah ya, dan itu pun proses Tuhan luar biasa, Kak. Bukan serta merta ketika orang tua pisah, hidup saya masih mendapat tunjangan dari papa, enggak sama sekali. Dari saya SD sampai saya sebesar ini, sampai saya punya anak sampai saat ini, satu perak pun tidak ada saya menikmati tunjangan dari papa saya, tidak ada. Makanya ketika kami ada di kontrakan pun kami langsung lost kontak sama papa. Karena ya mungkin kasarnya papa yang membuang saya. Itu masih berhubungan sama kesaksian saya nanti selanjutnya, bagaimana nanti saya memiliki kepahitan dan segala macam ya. Dan sekarang saya sudah pulih. Semuanya saya sudah pulih, saya sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat saya. Dan pada saat itu kami juga pernah mengalami yang namanya susah makan. Ada satu kali peristiwa yang ini dari saya kecil sampai saya mati pun saya pasti tidak akan pernah lupa. Jadi satu kali kami ada 2 hari tidak makan, kami cuma minum waktu itu. Karena posisinya mama baru cerai dan tidak ada pemasukan sama sekali. entar Adik dulu saya, kok pada bilang ada musik. Emang ada musiknya? Kan nggak ada musiknya.
Maaf sebentar ya, emang ada musiknya kan? Saya nggak ada musiknya kok, pada teriak-teriak kecilin musiknya. Cepot, tolong bantu saya, emang ada musiknya? Nggak ada musik, ih ngadi-ngadi kamu. Ada, kok ada? Nggak ada, nggak ada. Coba teman-teman bilang nggak ada musiknya. Nggak ada kan? Nggak ada. Wah ngaco ini. Kamu dengerin musik di mana sayang? Itu HP kamu yang bermusik ya. Barberia, HP kamu yang bermusik, berarti kamu keluar dulu ya sayang ya. Kamu keluar dulu sayang. Ini bukan cuma nih Barberia cuma kamu doang nih yang ngomong. Maaf ya sayangnya. Daripada kamu Ya, ngomong tiba-tiba mereka bilang nggak ada musiknya. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Nggak ada musiknya. Aduh, bersih kok. Oh, ya ampun ini. Ya, dia kamu buka aplikasi lain. Oke, terima kasih banyak ya. Karena tadi ada beberapa langsung kaget saya. Oke, maaf ya teman-teman, saya harus cut dulu karena saya bingung kok ada musiknya, perasaan di kuping saya nggak ada. Oke, maaf ya. Oke, tapi kita suara saya sambung jelas lagi. ya. Suaraku Bersih-bersih jelas kok ya. sayang ini. Kaget aku karena kan kupikir, apa di tempat kamu ada musik, perasaan saya nggak ada. Oke, Iya. setelah itu akhirnya kan kamu ngerasakan bagaimana broken home lah ya. Ya, Eh merasa ya apa yang kamu alami kan dialami sama anak saya. Jadi ngerasa tuh papa ninggalin ya. ya, Sebenarnya gini loh Bapak Ibu Saudara terkasih, yang namanya perceraian itu tidak akan melukai anak kalau ibu bapaknya dewasa. ya, betul. Tetapi kalau hanya ibunya yang dewasa, tetap anak akan kecewa. Nah, ini yang terjadi sama Selvario. Jadi bapaknya tuh nggak dewasa, saya omong aja langsung karena anak saya juga bapaknya nggak dewasa, sehingga anak kepahitan. Nah, itu kan dulu karena Selvario kan tidak dipaksa mama, walaupun gini-gini. Kan Selvario akhirnya bilang mama tuh akhirnya jadi beda server gitu. Sewaktu Ya, kamu kecil atau kamu lihat itu, kenapa ya kok mamaku jadi orang Kristen? Padahal kan di sana orang Kristen jarang waktu kamu di kampung. iya. Itu ceritanya saya urutkan dari awal dulu ya, Oh ya iya Kak iya ya. iya, baik baik baik. Oke. Nah, Jadi dari itu dulu ya, dari yang kamu ya ngerasa. dari saya kecil sampai bagaimana saya awal-awalnya tahu bagaimana kalau seumpamanya mama saya sudah dalam agama saya murtad ya, saya katakan murtad dari agama saya yang dahulu, dan sampai rupanya saya juga belajar sedikit membuka hati untuk hadirat Tuhan dalam kehidupan saya. Ya itu kamu udah nyebrang terlalu jauh. Udah masa Iya. kecil kamu aja dulu. Iya, Kamu masih dari kecil dulu. masa Iya, kecil jadi aja ya. semua teman-teman di bawah kamu pada kamu saat masa kecil. Sama seperti tadi kakak bilang, kamu kan ngelihat mama kamu kan berbeda. Ini Iya. sewaktu kamu masih kecil, jadi kamu masih nyambung. Justru kamu jangan ambil ranah di mana kamu akhirnya mau mencari Tuhan. Jangan ambil ranah itu. Biarin teman-teman di sini yang di server kita dulu juga terbawa bahwa kamu itu dulu servernya berbeda dengan sekarang. Kamu udah tahu mamamu Kristen, tapi kan kamu tetap ngejalanin agama kamu kan? Nah, Ya. mamah tidak memaksakan kan? Iya. Ah, itu kita bawa ke situ. Nah, terus akhirnya kamu tetap pada posisi kamu sekolah secara Islami, benar gak? Iya, Ngaji, tetap belajar ngaji. masih. Oke, nah itu yang kamu ceritakan. Supaya jangan berpikir kamu anak broken home, pendidikan agamanya jelek. Loh, dia sekolah loh. Nah, kamu ceritakan bagaimana kamu sekolah Islaminya tuh nggak main-main, nggak kaleng-kaleng ya. Mamahmu walaupun percaya Yesus, tapi dia masih menempatkan kamu di posisi yang agama kamu gitu kan. Ya. Nah, itu boleh kamu Jadi, ceritakan. jadi begini Kak ya, kalau seumpamanya saya nanti loncat ceritanya, nanti orang tiba-tiba, hah? Kok tiba-tiba gini? Hah? Kok tiba-tiba gitu? Nggak apa-apa. Makanya mau saya urutkan dulu dari yang tadi. Oh, iya. Itu kan Gitu ya. berurut sayang. Iya, Nggak urut ngurut ya. ya. Jadi Iya, begini, bagus. Bapak Ibu, kita sambung cerita yang tadi. Ketika awal-awal perceraian dari orang tua saya, dan singkat cerita, ibu saya dapat di satu petak kontrakan, dan di situ proses Tuhan itu luar biasa sama keluarga saya. Bahkan sampai pernah kami mengalami yang namanya susah makan. Ada satu peristiwa yang dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, sampai saya mati pun saya tidak akan pernah lupa. Suatu kali ketika kami 2 hari tidak makan Bapak Ibu ya, kami cuma mengandalkan minum. Adik saya Angel waktu itu maksudnya masih di bawah 5 tahun, saya kurang tahu pasti di bawah 5 tahun. Adik saya tuh merengek-rengek. Lapar, mah lapar, mah lapar. Saya juga melihat dengan mata saya kalau mama itu lagi masak. Cuman kok berjam-jam tidak selesai-selesai. Setelah saya lihat ke dapur, ternyata mama saya cuma merebus batu. Agar kelihatan kalau mama itu lagi masak. Dan saking lamanya itu, yang kami kira mama itu lagi masak apa, entah sop atau apa kan direbuskan ya, entah sop apa.
kami tertidurlah dalam posisi lapar. Nah, kami juga pernah. Nah, bahkan juga waktu itu pada tahun 2013, ini saya berbicara ndak asal. Ada di sini tadi yang komentar-komentar yang ngakunya dari Madura, apalagi yang katanya dari Sampang ya. Ini ada datanya, kalau ndak percaya cek aja di Google. Pada tahun 2013 di kota kami, di kota Sampang itu ada yang namanya wabah pes. Karena pada saat itu kota Sampang itu dilanda banjir sampai 3 hari nggak surut-surut. Dan banyak sekali orang-orang yang meninggal pada saat itu karena kena penyakit leptospirosis atau penyakit pes, penyakit kencing tikus. Nah, makanya kebijakan pemerintah pada saat itu, barang siapa yang bisa mengumpulkan tikus sebanyak mungkin itu dibayar. Nah, Oh my God. nah dan kebetulan di tempat kami tinggal itu ada dek. Nah, dan ternyata di atas itu ada banyak sekali tikus, bahkan anak-anak tikus yang masih merah-merah. Kalau orang Jawa bilang itu cindil. Itu merah-merah, itu kami kumpulkan, kami naik ke atas deh, kami kumpulkan, itu tikus satu-satu, kami pungut, bahkan anaknya yang masih merah-merah, yang masih kecil-kecil kami ambil dan saya jual, kak, saya jual dari rumah saya ke tempat penampungan tikus. Itu resmi dari pemerintah, memang pemerintah yang bikin posko-posko penerimaan tikus. Nah, pada saat itu, ini saya tidak berbicara bohong ya, karena saya sendiri yang menjual. Saya waktu itu masih kelas 2. Saya sudah menjual tikus demi menyambung makan. Saya bawa itu satu kantong tikus, saya kayu sepeda begitu semangat saya karena saya tahu, oh ini saya bawa duit nih. Mungkin bagi orang di luar Sampang itu adalah sampah, tetapi bagi saya ini adalah duit. Saya kayu sepeda sampai di posko saya jual dan kami dapat sebesar 25.000. Dan puji Tuhan dari 25.000 itu kami bisa membeli beras dan juga bisa makan, puji Tuhan. Dan itu artinya proses Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya, di mana Tuhan memproses dalam keluarga, dalam kebutuhan sehari-hari pun, wah, penyertaan Tuhan tuh luar biasa lah bagi saya. Saya tidak bisa mengutarakan, merangkai kata-kata yang indah, tapi yang saya tahu penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam diri saya. Dan singkat cerita, pada pertengahan 2013, saya memutuskan untuk pindah ke Semarang, Jawa Tengah, dengan harapan untuk hidupan lebih baik. Karena pada saat itu tante ya, pada tahun 2013 itu papa saya itu pernah bawa perempuan ke rumah. Saya sudah capek dengan yang namanya perkelahian, keributan. Saya sudah capek, saya sudah apa ya bilangnya ya, ya depresi ya anak kecil ya tahunya cuma nangis tante. Kak, sorry, sampai mental saya juga down, saya juga putus asa. Duh gimana? Aku merasa aku adalah anak yang gagal, tidak ada yang sayang sama aku. Makanya aku memutuskan tahun 2013 aku pindah ke Semarang. Itu ke rumah kakaknya mbahku, tantenya mama. Nah, tantenya mama aku ikut dia di Semarang, Jawa Tengah, dengan harapan aku bisa kehidupan lebih baik, aku bisa jauh dari papa. Karena waktu itu aku sudah timbul yang namanya benih-benih kepahitan sama ayahku sendiri. Dan ternyata ketika saya sampai di Semarang di Jawa Tengah dengan harapan kehidupan lebih baik, malahan kehidupan saya malah semakin amburadul pada saat itu. Waktu itu saya kelas 6 SD sampai SMP kelas 1. Kehidupan saya yang saya harapkan kehidupan saya lebih baik, ternyata malah lebih amburadul. Saya jatuh dalam pergaulan remaja, kenakalan-kenakalan remaja, tawuran antar sekolah, merokok, pergaulan bebas, ngamen. Bahkan saya pernah menjadi yang namanya tukang parkir. Saya juga pernah yang namanya ikut kerja di proyek, tapi saya bukan ikut kerja jadi kulinya, enggak. Saya ikut kerja di proyek itu seperti belikan kopi, belikan rokok. Nah, adek kamu belikan rokok di sana, saya belikan ke sana dengan upah waktu itu 1.000, 2.000. Dan satu hari saya bisa mengumpulkan uang sebesar 5.000, dan itu cukup untuk makan satu hari. Karena zaman saya SMP dulu di tahun 2014, 13-14, uang 5.000 tuh sudah bisa dapat makan. 3.000 itu sudah dapat nasi satu bungkus, tapi bukan ayam ya, sayur. 1.000-nya itu bisa beli es teh, 1.000-nya lagi dapat mendoan 2. Nah, jadi uang 5.000 tuh sudah cukup untuk
satu kali makan. Dan juga saya pernah meminta yang namanya remah-remah roti. Kebetulan di sekitar tempat tinggalnya mbah saya di Semarang itu ada satu pabrik roti. Dan ketika saya pulang sekolah, saya seringkali mampir di pabrik itu untuk minta yang namanya remah-remah roti. Kadang biasa kalau di pabrik roti ada yang namanya yang gagal produk, entah dia bantet atau dia gosong atau apapun lah. Biasanya itu yang dibuang. Itu ditaruh di karung atau ditaruh di kantong plastik dan itu ditaruh di luar bagian dekat pagarnya di pabrik. Dan saya ambil itu, Kak, sebanyak satu kantong saya ambil dan itu cukup untuk satu kali makan. Jadi saya juga pernah makan yang roti-roti gosong itu juga saya makan untuk saya mengganjal perut saya sendiri. Karena pada saat itu untuk hidup saya sendiri itu saya ya mencari sendiri dalam makan apa segala macam. Meskipun sebenarnya mama saya mengirim saya, tetapi sepeser pun tidak nyampe sama saya. Makanya saya juga sampai mencari sendiri untuk makan, saya mencari sendiri. Kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP saya makan mencari sendiri. Saya tidak tapi Bapak Ibu ya, saya disclaimer dulu, dalam setiap cerita-cerita saya bukan berarti saya ini minta dikasihani, saya ini memelas-melas, enggak. Saya menjual cerita sedih, enggak ya. Karena kemarin saya dapat kata-kata seperti ini, saya disclaimer dulu, saya tidak menjual kesedihan, saya tidak menjual cerita-cerita agar Bapak Ibu kasihan sama saya, enggak. Karena saya yakin dan percaya Tuhan sudah mengasihi saya. Saya tidak perlu dikasihani sama Bapak Saudara. Saya hanya sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman pahit saya masa kecil saya, bagaimana proses Tuhan kepada saya, kepada keluarga saya. Dan dengan harapan Bapak Ibu bisa belajar dari kisah saya dan Bapak Ibu bisa diberkati. Lanjut lagi Bapak Saudara, ketika saya 2013 dan 2014 sudah ada di Jawa Tengah, di Semarang, pertengahan tahun saya dengar kabar bahwa Mama akan merantau ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Tahun 2014. Dan itu pertama saya kaget, ngapain Mama ke Kalimantan? Waktu itu saya sudah tahu atau sudah paham dengan kisah masa lalu antar etnis saya dengan etnis asli Kalimantan seperti apa. Makanya pertamanya saya kok ke Kalimantan? Memang nggak ada pulau lain untuk merantau. Kok harus ke Kalimantan gitu. Jadi tapi pikiran saya cuman saya pendem sendiri ya. Mungkin di sana ada pekerjaan lebih menjanjikan. Karena pada saat itu ketika Mama ada di Madura dan saya ada di Semarang, Mama tuh pekerjaannya sudah menjadi guru dan jualan dan yang lain-lain, Bapak Ibu ya. Jadi saya kurang terlalu tahu, dan ketika saya mendengar kabar kalau 2014 pertengahan Mama akan merantau di Kalimantan Barat, ya saya mikir, ngapain kok ke Kalimantan gitu? Apa nggak takut dimakan atau apa gitu, Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kami semua sehat semua. Nah, dan lanjut lagi cerita Bapak Ibu. Ketika saya masih SD, Kak ya, saya ada pengalaman sedih saat itu. Ketika saya SD kelas 6, saya berangkat sekolah, dan ketika saya sampai di gerbang sekolah, saya melihat teman saya itu diantar sama papanya. Ketika diantar sampai di pagar dan dia punya kepala dicium. Nah, dan di situ saya ketika melihat itu adalah yang ada di benak saya, enak ya jadi dia, gitu loh. Kok bisa ya orang-orang tuh keluarganya kok lengkap gitu loh. Kenapa kok aku nggak lengkap gitu? Karena saya sudah merasa bahwa aduh, masa kecil aku kok nggak bahagia sekali ya, nggak ada bahagianya melihat temen itu bisa diantar sama papanya. Mungkin itu adalah hal yang sepele bagi Bapak Ibu yang penonton di sini, mungkin itu adalah hal sepele, tapi percayalah, kalau itu dilihat sama anak-anak kecil yang dimana mereka mengalami yang namanya rumah tangganya rusak, itu adalah hal yang sangat menyedihkan, bikin iri juga. Saya sempat iri loh, kapan ya kepalaku dicium lagi kayak dulu. Pikiran saya sampai ke situ, dan ketika saya berpikiran seperti itu, tiba-tiba pikiran saya langsung papamu jahat, papamu nakal, papamu tidak mengasihi kamu. Seakan-akan pikiran saya itu menghakimi diri saya sendiri, dan rasa iri saya kepada teman saya tiba-tiba hilang, dan hati saya semakin keras sama papa saya. Jadi saya menyimpan kepahitan sama papa saya itu dari saya SD sampai SMP, bahkan juga sampai SMA. Dan ketika saya melihat kejadian itu, saya semakin merasa yang namanya merasa terhilang, saya merasa sedih,
dengan kehidupan saya, kenapa kok Tuhanku menguji aku kayak gini ya? Kenapa kok orang-orang lain itu punya keluarga lengkap, kenapa kok aku ndak? Situ saya merasa, wah, kenapa ya Tuhan ya? Ngapain ya Tuhan ya? Kok kayak gini ya? Mamaku di mana? Adik-adikku di mana? Papaku di mana? Aku di mana? Kami semua 4 anggota keluarga itu pencar sendiri-sendiri. Bayangkan. Di situ saya merasa bahwa keluarga saya berantakan. Kan tetapi dari hal itu saya belajar dan saya boleh mengambil kesimpulan bahwa saya didewasakan dengan keadaan pada saat itu. Dan ketika saya tinggal sama keluarga saya di Semarang, di Jawa Tengah, saya mengalami banyak sekali pengajaran-pengajaran. Tahu lah ya maksud saya ya Kak ya. Saya mengalami namanya pengajaran-pengajaran. Apalagi saya sengaja dimasukkan di... Awalnya saya mau dimasukkan di pondok pesantren. Oh, oke. Cuman saya tidak mau. Makanya saya dimasukkan di sekolah. Boleh disebutkah ini nama Boleh dong. sekolahnya? Boleh. Harus. Jadi SMP. kadang-kadang mereka suka bilang kita bohong, suruh cari aja gitu. Ya kan, Iya. ya? Dan saya SMP kelas 1 di SMP Wali Songo 1 Semarang. Alamatnya Jalan Ki Mangun-Sarkoro. Di depannya ada stadion di Ponorogo. Boleh dicek. Itu sekolah saya kelas 1 dulu. 2015. Nah, di situ saya mendapatkan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mungkin kalau kita telaah lagi, teliti lagi itu banyak sekali yang menyimpang. Makanya sempat terpikir dalam hati saya, sempat saya memiliki yang namanya kebencian dengan bapak saya sudah pasti, dengan mama saya juga. Bahkan guru-guru saya juga bilang bahwa itu mama kamu ke Kalimantan udah jadi kafir, segala macam. Nah, makanya saya sempat timbul yang namanya, mamaku kafir nih, mamaku kafir. Dan stigma orang Islam terhadap orang yang di luar Islam atau dalam kata kafir itu, wah, parah sekali. Makanya saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya saya sudah didoktrin, saya sudah ditanamkan hal-hal yang sangat bahaya sekali. Dan di situ saya juga memiliki pikiran yang sentimen terhadap kekristenan. Juga kepada mama saya. Terhadap kekristenan, seperti teman-teman saya yang Kristen waktu saya SD, SMP, saya juga ada beberapa teman yang Kristen. Saya juga mengalami sentimen sama dia. Bahkan untuk melewati depan gereja. Selvario, maaf, nanti jangan sebut agama sebelah ya. Bilang aja server sebelah gitu. Oke, server sebelah, sorry. Jangan ya. Ini TikTok nih sensi banget soal. Ya, dalam nama Yesus ketika Tuhan Yesus saya baik. melewat depan gereja pun saya, wah, sentimen sekali. Wah, ini tempat ibadahnya orang kafir nih. Waktu saya masih di server sebelah. Itu artinya betapa bahayanya doktrin yang sudah ditanamkan kepada seorang anak kecil. Dan puji Tuhan saya sudah sembuh dari itu semua dan Tuhan sudah menyucikan hati saya Bapak Ibu ya. Dan di situ tempat timbul waktu dimana saya mengalami yang namanya lost kontak dengan mama saya. Pikir sana baru pakai kresek. Dan pada saat itu saya juga mengalami yang namanya lost kontak. Kamu nggak usah baca typing ya. Kamu jangan baca typing, fokus ngelihat layar aja. Iya. Dan ketika saat itu saya juga pernah mengalami yang namanya lost kontak, yaitu karena HP saya hilang ya Kak ya. Jadi HP saya hilang itu entah ini disabotase atau apa, jadi HP saya itu hilang. Makanya saya sempat lost kontak hampir 1 tahun sama mama saya sendiri. Lost kontak. Posisinya mama saya sudah di Kalimantan dan saya di Semarang. Jadi saya sempat lost kontak. Dan singkat cerita, pertengahan 2015 karena saya juga kebanyakan minum dan juga kalau di sini penontonnya ada yang dari Semarang, pasti sudah tidak asing dengan yang namanya pil distro, pil koplo dan segala macam pil-pil dan yang lainnya. Dan itu semua sudah saya alami. Minum-minuman, kalau tahu ya, ciu juga sudah. Dan mungkin sudah waktunya Tuhan tahun 2015 pertengahan saya sakit tipes. Jadi saya sakit tipesnya itu sudah parah ya. Bahkan sampai mohon maaf urin saya itu warnanya sudah seperti teh. Warnanya saya sangat kurus sekali. Akan tetapi dalam posisi saya masih sakit tipes pun saya paksakan saya harus mengamen. Saya juga harus jaga parkir. Karena untuk kebutuhan perut sendiri saya harus mengisinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi saya tidak serta-merta saya tinggal di rumah orang, saya tinggal makan, tidak, saya juga kerja sendiri. Kebutuhan saya sendiri mencukupkan. Karena semua sejenis pekerjaan apapun yang penting halal, tidak mencuri, saya kerjakan, yang penting saya mendapatkan uang. Karena pada saat itu juga
ada adik saya yang namanya Angel itu tinggal sama saya. Waktu itu adik saya masih TK sampai SD kelas 1 tuh sama saya di Semarang. Ada satu cerita ketika kami baru habis totalan. Totalan itu ketika habis ngamen kita total dapat berapa dan kita bagi-bagi, kita bagi rata. Uang hasil bagiannya itu langsung saya ambil dan saya pergi ke warung makan. Saya bungkuskan nasi 1 bungkus buat adik saya. Dan itu tengah malam hujan-hujan. Ketika saya buka pintu kamar, saya lihat adik saya itu posisinya duduk nangis di pojokan. Saya tanya, "Kamu kenapa?" "Aku lapar." Dan puji Tuhan, Tuhan memelihara saya, Tuhan kasih berkatnya kepada saya. Saya boleh waktu itu ngamennya lagi rame, Kak ya. Jadi satu hari kami bagi rata, satu orang dapat 70.000. Saya dapat duit, saya belikan nasi bungkus, saya kasih adik saya. Ketika saya lihat adik saya makan itu posisinya tengah malam, hujan, adik saya nangis di pojok kamar, dia nangis kelaparan. Saya kasih dia makan dan dia makan begitu lahapnya. Saya sambil nangis, adik saya makan sambil nangis. Itu adalah posisi makan yang paling tidak enak bagi saya. Makan sambil nangis itu tidak enak loh. Makan sambil nangis. Dan itu dialami oleh anak kecil. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya bahwa Tuhan memproses saya begitu luar biasa. Nah, singkat cerita ketika saya sakit tipes tadi, mama saya tiba-tiba datang. Karena mungkin hubungan batin ya antara ibu dan anak tidak akan bisa hilang. Betul. Hubungan batin. Ketika saya sakit tipes, tiba-tiba mama datang. Saya tidak tahu ternyata. Mama datang dari Kalimantan ke Semarang untuk menjenguk saya. Dan ketika sampai di sana, mama saya lihat saya posisi juga masih sakit tipes, ya seperti tidak terurus. Saya cerita, ketika mama baru nyampai itu langsung disidang. Nah, ketika mama saya nyampai di Semarang, langsung dikumpulkan semua keluarga besar di situ. Mama saya disidang, nah, dan selesai sidang, ya sudah tahu sendirilah ya. Kalau sudah disidang itu apa saja yang dibicarakan. Nah, saya harap sudah tahulah apanya yang dibicarakan. Selesai sidang, mama saya jenguk saya ketika saya terbaring sakit dan timbullah kata-kata yang saya tunggu-tunggu. Dia mau ikut mama. Jelas posisi seorang anak yang merasa kehilangan, sudah capek yang namanya dengan hidup, sudah mengalami hidupan yang pahit itu sudah capek lah ya. Saya mau ikut mama. Makanya singkat cerita pada tahun 2015 ketika mama datang menjenguk saya dan saya ikut beliau. Ketika saya sudah diajak, beliau mau ikut mama, oke saya ikut. 2015 saya pergi ke Kalimantan Barat. Sama Saya Angel ikut juga. mama pada saat itu. Ya? Sama Angel juga. Sama Iya. Angel juga. Oke. Iya. 2015 ya pergi ke Kalimantan dengan harapan keluarga saya yang dulu tercerai-berai, mama saya di mana, adik saya di mana, saya di mana, dengan harapan kalau kami berkumpul di Kalimantan, kami akan tinggal dalam satu atap. Dengan harapan seperti itu. Tapi nyatanya mama saya malah memasukkan saya dengan adik saya Angel ke salah satu yayasan Kristen di Kalimantan Barat. Dan di situ saya merasa ditipu. Saya merasa kecewa. Kenapa aku nih ikut mama ke Kalimantan harapannya biar bisa tinggal sama mama. Biarpun cuma makan nasi garam, yang penting kita berkumpul. Tapi malah kenapa dimasukkan di yayasan Kristen? Di situ kehidupan saya berbanding 360 derajat. Dulu saya sekolah di server sebelah. Di sekolah saya, di SMP saya itu SMP Wali Songo 1, 80% itu pengajaran agama. 20% baru pengetahuan umum. Dan ketika saya datang ke Kalimantan, saya masuk di yayasan Kristen, itu sangat berbanding terbalik, beda jauh. Nah, dan saya harus beradaptasi ulang. Saya belajar tentang kebiasaan orang-orang Dayak, saya belajar tentang bahasa-bahasa Dayak, bergaul sama teman-teman Dayak, Batak segala macam. Di situ saya baru menemukan yang namanya orang Batak. Ya. Karena saat waktu saya di Madura atau di Semarang, saya sama sekali tidak punya teman orang Batak. Dan ketika saya di Kalimantan, barulah saya banyak sekali teman-teman orang Batak. Saya juga belajar bahasa mereka dan sebagainya. Itu artinya saya juga harus beradaptasi dengan kultur di sini. Bahkan juga dalam pelajaran pun saya harus beradaptasi. Karena dari sekolah saya yang dulu adalah notabene-nya adalah sekolah agama, saya juga dimasukkan dalam sekolah yayasan agama. Dan itu untuk beradaptasinya tuh tidak sebentar. Nah, singkat cerita, itu semua harus saya lewati karena saya yakin dan percaya Tuhan pasti punya rencana atas keluarga saya. Nah, akhirnya saya baru tahu
kenapa alasannya kenapa mama memasukkan saya dalam yayasan Kristen. Ternyata mama saya waktu itu kerja di Malaysia. Oh, Mama saya itu kerja keluar masuk, ya ngurut, ya jual barang, waktu itu jual-jual aksesoris, tahun jual berapa gelang, itu jual sayang? kalung, Tahun ya. berapa? 2016 ya? 2015. Oh, 15. 15. Jadi begini Kak ya, rutenya itu ceritanya ketika mama saya mengambil saya di Semarang, saya dimasukkan di yayasan, masukkan di asrama, biar kami aman. Karena waktu itu kami Betul. belum punya rumah, kontrakan juga belum ada, dengan Karena harapan mamahmu sedang berjuang, sayang. berjuang di luar. Dan saya baru tahu itu ketika saya baru keluar dari asrama. Karena waktu itu saya ngedumel, ngapa sih kok mama masukin aku ke asrama? Saya dengan yang sudah terbiasa bebas, tiba-tiba dipinggit ibaratnya, di serba dibatasi, makan dibatasi apa segala macam, semua serba diatur. Saya yang dulunya tidak pernah diatur tiba-tiba diatur. Nah, dan itu saya sempat ngedumel, saya sempat marah-marah apa segala macam. Kenapa mama masukin ini ke asrama apa segala macam? Artinya saya baru tahu bahwa sebenarnya mama saya sambil bekerja, mama sambil berjuang di luar. Karena pada saat itu saya belum tahu kalau seumpamanya mama itu lagi berjuang untuk kerja, mengumpulkan uang di Malaysia, keluar masuk. Dan itu bukan menjadi TKI ya. Kalau TKI itu kan menetap, dia ini PP 1 hari, jalan kaki, bawa barang, bawa tas, jalan kaki, dan jaraknya itu berkilo-kilometer. Dan di Kalimantan ini nggak ada yang namanya bajai, angkot 1-2, nggak banyak seperti di Jawa. Nah, singkat cerita, tahun 2017 saya tamat dari yayasan itu dan saya masuk SMA. Dan ketika saya sudah SMA, saya sudah satu atap sama mama itu ketika saya sudah SMA kelas 10 atau kelas 1 SMA itu semester 2. Baru saya kumpul satu atap. Nah, dari situ saya seringkali dikasih tahu sama mama, seringkali dinasihati dengan firman Tuhan, bahwa saya harus rajin ibadah, membuka diri untuk Tuhan, belajar kekristenan. Tetapi pada saat itu saya masih menyangkal. Karena ketika saya masih di yayasan Kristen, saya melihat orang ini seperti ibadah, baca Alkitab, ibadah puasa, segala macam, semua saya ikuti. Tetapi dalam hati saya masih menyangkal. Kalau ini nyembah siapa? Tuhan kok disalib? Tuhan kok mati? Nah, itu dia. Tuhan kok 3 in 1? Nah, itu adalah pikiran-pikiran liar saya pada saat itu. Tuhan kok manusia kok dituhanin gitu. Nah, itu dia. Itu adalah asumsi-asumsi liar orang luar sana yang menjudge kalau orang Kristen menuhankan manusia apa segala macam. Dan saya alami itu dulu. Makanya kalau ada orang bertanya seperti itu kepada saya juga seperti kamu kayak dulu. Saya dulu tuh juga seperti kamu, berpikir seperti hal itu. Nah, makanya pada saat itu ketika saya 2 tahun di yayasan Kristen, tidak serta-merta saya itu langsung membuka diri untuk Tuhan. Saya ya kalau masalah rutinitas seperti doa pagi, doa malam, baca Alkitab, ibadah, saya masih ikut ibadah. Tetapi dalam hati saya masih menyangkal Tuhan. Saya masih belum terima Yesus, saya masih dengan kepercayaan saya yang lama. Dan itu adalah bukti begitu berbahayanya doktrin kepada seorang anak kecil. Itu bahayanya. Dan masih terbawa sampai dia besar loh. Nah, singkat cerita ketika saya SMA, saya sering kali dinasehati, nak kamu ibadahlah apa segala macam, ikut doa puasa, baca Alkitab, dekat sama Tuhan, ikut yang namanya ibadah-ibadah pemuda, sering didoakan, dinasehati. Saya sudah mendapatkan itu semua dari mama saya, tetapi pada saat itu saya masih menyangkal. Saya belum sepenuhnya menerima. Ada banyak suara di luar sana ketika ketika mamanya masuk Kristen, ketika mamanya pindah murtad, anaknya sudah pasti pindah. Tidak juga. Ketika mamanya jadi Kristen, anaknya pasti jadi Kristen. Tidak juga. Saya sudah diproses Tuhan luar biasa. Tuhan memproses mama saya itu dengan caranya sendiri, dan Tuhan memproses saya dengan caranya yang berbeda juga, yaitu dengan penyakit. Nah, Ada masa akhirnya kamu kena penyakit. iya. Lepas SMA atau bagaimana? Nah, singkat cerita 2017 saya masuk dan tahun 2020 saya tamat SMA. Oke. 2020 saya tamat SMA. Harapan saya mau daftar menjadi seorang tentara. Waktu itu. Sebulan sebelum kelulusan, saya sempat menjalani yang namanya medical check up di Rumkit Kesdam Pontianak.
Jadi dari ujung rambut sampai kuku kaki juga saya diperiksa semua. Penyakit dalam, apa segala ambeien semua sudah dicek. Dan ketika saya menerima hasilnya, di situ saya ya kaget, ya sedih, kecewa, jadi satu. Seperti saya kena petir di siang bolong. Karena ternyata dokter Kesdam Pontianak memvonis saya kalau saya positif hepatitis B. Padahal secara fisik saya sehat. Saya tidak pernah aneh-aneh. Jadi penyakit hepatitis B ini penularannya itu sama seperti HIV. Darah, berhubungan dan segala macam. Dan itu tidak bisa sembuh. Sama seperti HIV. Tidak bisa sembuh. Di situ saya merasa, saya merasa tertuduh. Saya semakin merasa diri saya gagal. Saya semakin merasa bahwa masa depan saya suram. Saya merasa seperti itu juga, bahwa berarti cita-cita saya menjadi seorang tentara itu terkubur sia-sia. Itu dia. Jadi saya baru tahu itu ketika saya tamat SMA 2020. Dan itu adalah hal yang luar biasa, di mana saya, aduh Tuhan, kenapa kok berat sekali. Ketika aku baru membuka diri untuk hadirat Tuhan, aku baru mau belajar Kristen. Kenapa kok cobaannya gini-gini banget sih? Kenapa kok cobaannya jahat sekali Tuhan? Tuhan, masa sih masa kecil aku sudah tidak bahagia? Masa masa depan aku juga mau Tuhan bikin suram? Nah, itu dia, itu pikiran-pikiran saya pada saat itu, karena saya juga sempat merasa kecewa sama Tuhan. Dan Putus dari asa tahun ya saat itu 2020 saya baru tahu bahwa Tuhan mengizinkan saya kalau saya kena hepatitis B. Padahal posisinya pada saat itu tubuh saya sehat loh. Saya tidak pernah ada riwayat apa-apa. Tapi ternyata saya dicek darah saya positif hepatitis B. Dan dokter bilang, hepatitis kamu itu sudah akut, sudah menuju ke sirosis hati. Kalau sudah sirosis hati, tinggal satu langkah lagi menuju kanker. Menuju kanker. Dan itu saya langsung, masa sih? Saya sehat loh dok, saya sehat, apa nggak salah, apa nggak ketukar? Enggak. Kamu dek memang positif hepatitis B. Ya otomatis kamu nggak bisa daftar, katanya. Dan disitu saya merasa tertuduh sekali. Saya bilang, aduh Tuhan, kok gini sekali. Seperti perkataan saya yang tadi, kenapa proses Tuhan luar biasa sekali. Dan singkat cerita, mama saya membisikkan saya seperti ini, Tuhan mau kamu menjadi pendeta. Pendeta? Di pikiran saya seperti ini pada saat itu ya. Saya dari Madura, saya lahir di Madura, saya adalah suku Madura. Untuk menjadi orang Kristen aja saya tidak pernah membayangkan, apalagi menjadi seorang hamba Tuhan. Seperti itu ya. Dan juga apalagi menjadi seorang pendeta, itu tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan bukan masuk dalam list cita-cita saya. Saya masih menyangkal seperti ini, aku tidak mau jadi pendeta. Kalau aku tidak jadi tentara, ya udah aku jadi pengusaha aja. Aku tidak mau jadi pendeta. Singkat cerita, saya check up lagi, ternyata masih sakitnya. Jadi statnya masih aktif. Status hepatitis B saya masih aktif. Dan itu tracknya itu masih ada. Rekam medisnya masih ada. Ada buktinya. Dan saya mulai berpikiran bahwa, saya merasa yang namanya galau, saya merasa jatuh, saya merasa gagal. Dan saya berpikir bahwa kalau memang Tuhan ini mau pakai saya, Tuhan mau memilih saya menjadi pelayan Tuhan, tolong sembuhkan saya. Saya bilang gitu sama Tuhan. Sambil saya minum-minum jamu. Karena kan puji Tuhan, mama dikasih Tuhan tuh karunia untuk membuat jamu. Kan orang Madura ya, terkenal sama jamu. Saya minum jamu temulawak. Saya minum sambil saya sering ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai aku, kalau memang Tuhan memilih aku jadi pelayan Tuhan, tolong sembuhkan aku Tuhan. Terus saya mulai belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mulai belajar merendah. Singkat cerita, setelah 8 bulan saya kembali check up. Dan ketika check up saya deg-degan ya, otomatis deg-degan, apa hasilnya ini. Kalau memang hasilnya membaik, berarti memang Tuhan mau pakai saya. Kalau memang hasilnya buruk, Tuhannya orang Kristen tuh enggak ada. Singkat cerita, ketika saya menerima hasil rekam medis, itu masih ada rekamannya. Saya menerima rekam medis, saya baca pelan-pelan dari aktif ke non reaktif. Puji Tuhan.
Jadi bahasa singkatnya itu, bahasa gampangnya, virusnya ini masih ada, cuman dia tertidur, tidur, tidak menjalar kemana-mana. Kalau statusnya aktif, ini virus ini masih bisa ini Masih bisa melebar menjalar. ya. Ya menjalar, apalagi bisa naik level lah ya katanya, kan sudah menuju ke sirosis. Dan di situ saya merasa, waduh, ternyata memang mungkin ini jalannya Tuhan. Mungkin saja Tuhan tidak mau aku menjadi tentaranya TNI, atau Tapi mungkin tentara Tuhan mau aku Kristus. menjadi tentaranya Kristus. Di situ Haleluya. saya belajar, aduh. Dan dari itulah awal ceritanya baru saya berani membuka diri, saya baru belajar kekristenan. Nah, seperti itu. Oke, sebentar dipotong. Waktu pada saat kamu cek yang setelah 8 bulan, itu diantar mama atau sendiri? Diantar mama. Jadi waktu pada saat dokter bilang, wow, ini kamu tuh nggak apa-apa loh, kemarin yang aktif tiba-tiba nggak ada. Jadi bisa dikatakan ini nggak ketemu nih. Yang tadinya kamu dibilang sakit hepatitis B, kenapa ini jadi bisa dibilang enggak ya? Bisa Iya, dibilang nggak ada dong. Nah, iya. waktu itu perasaan kamu bagaimana? Tadi Yang kamu belum perasaan sampaikan perasaanmu. perasaan saya tuh ya bingung, senang, sedih, kaget, campur jadi satu. Karena begini ya Kak ya, Bapak Ibu semuanya ya. Kata dokter di situ mengatakan bahwa kalau seumpamanya kamu ini kan sudah ibaratnya dikatakan akut, untuk menuju ke non reaktif itu paling singkat 5 tahun. Dan itu obat-obatannya banyak, banyak sekali. Tetapi dalam jangka waktu 8 bulan, kamu bisa sampai di non reaktif. Kamu makan apa aja, kamu minum Haleluya. apa aja. Saya minum obat dari dokter tapi tidak banyak. Saya minum obat dari dokter, sama saya minum jamu temulawak. Oh begitu katanya. Tapi pasti Jadi mamamu nyeletuk sama saya, doakan terus dok dalam nama iya, Yesus. Nah, iya, pasti karena mamamu itu juga ngomong gitu menjadi dong. buah doa. Karena begini ya, kita flashback dulu ketika saya masih di Semarang. Mm-mm. Kan Saya kamu pernah satu kali, sakit-sakitan juga tuh. iya, saya pernah satu kali diceritakan sama orang-orang gereja mama saya di sini. Waktu itu saya masih baru tuh pertama kali datang. Kamu tahu nggak? Dulu ketika kamu masih di Semarang, setiap Sabtu ketika kami doa puasa, mama kamu selalu sujud di mimbar menyebut nama kamu. Di situ saya mungkin, wah, saya langsung teng. Mungkin inilah ya yang namanya ikatan batin antara ibu dan anak, dan itu menjadi buah doa, dan puji Tuhan sudah berbuah manis, dan sekarang saya sudah dipulihkan sama Tuhan. Dan kalau saja saya bisa disembuhkan sama Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu yang sudah dari lahir menjadi orang Kristen? Saya yang pada saat itu mungkin belum kenal siapa Yesus, bisa diproses sedemikian rupa untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, waktu pada saat kamu terima hasil dari dokter, maksud saya gini, kamu langsung ada pemikiran nggak dibandingkan dengan semua yang tadi kamu bilang, bingung, heran, dan kaget, percaya nggak percaya, cuma kamu mikir gini, wow, hebat juga ya Tuhannya mama gue ya, gitu, Tuhannya mamaku gitu. Ada nggak Ya, pikiran gitu, hebat juga ya Tuhannya orang Kristen? ya ada. Itu artinya Langsung ya, nggak? Atau mamamu yang mengingatkan? Maksudnya gini, saya apakah di saya situ kamu berpikir bahwa saya itu adalah bergumam. tantangan kamu sebagai manusia, nantangin doanya, nantangin Tuhannya orang Kristen secara Iya, pribadi, gitu. iya. Ya bisa dikatakan menantang, bisa juga bernazar. Bahwa kalau semuanya saya memang benar-benar sembuh, saya mau menyerahkan kehidupan saya untuk Tuhan. Itu nazar Ya. saya. Antara nazar sama menantang lah ya, beda-beda tipis bagi saya. Sebenarnya sih lebih ke nantang ya, karena kan dulu kamu nggak Iya, percaya Yesus, iya, ya. iya, Jadi kalau saya juga dulu nggak ada kata nazar. Nazar itu karena kita iman, kita percayai. iya, Ya, nazar itu kan kalau udah kita percaya. Karena kamu kan nggak percaya sama seperti saya. Mungkin dia setiap yang tadinya bukan Kristen pasti nantangin. Oke, lu kalau memang Tuhan nih buat begini nih. Itu kata kasar kan. Kalau saya iya, iya, dulu iya. saya bilang, kalau memang engkau Tuhan orang Kristen, Tuhannya yang hebat, begini begini begini, saya sebutin semua. Terus saya bilang saya mau dibaptis. Nah, itu adalah tantangan bukan nazar. Kayak kamu, oke, kalau kau memang Tuhannya orang Kristen yang hebat, sembuhin aku. Baru aku akan melayani engkau. Kan gitu kan? Iya, Jadi akhirnya pada saat kamu merasa, "Wih, ternyata orang Kristen ini luar biasa Tuhannya ya." Secara di bawah sadar kamu begitu nggak? iya. Saya dalam pikiran sadar saya, cuman saya ndak langsung ngomong, tapi saya Nggak bergumam. diungkapin di hati Saya, kan? saya masih ini benar ndak sih? Masa ini Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya kayak gitu. Saya Iya. sempat mikir, atau mungkin
apalah, Obat-obatan, karena obat temulawak, atau kamu mikirnya apalah ya, temulawak. temulawak atau apa. Tapi saya yakin kalau semuanya ini memang jalannya Tuhan. Ya. Seperti itu. Dan saya juga pernah dipertemukan sama Tuhan, sama salah satu hamba Tuhan yang luar biasa, di mana saya selalu dikuatkan, selalu dimotivasi dalam titik rendah dalam kehidupan saya, selalu dimotivasi sama beliau. Dan sejak saat itulah saya semakin mantap untuk menyerahkan kehidupan saya buat Tuhan. Makanya saat ini Kak, Bapak Ibu semua, saya Ntar dulu, kamu kok terpotong nih. Jadi setelah ya, kamu akhirnya sudah percaya sudah divonis sama dikatakan sembuh sama dokter, lalu kan itu dalam isi hati kamu apa benar nih. Nah, ini harus kamu sambung nih, apakah waktu pulang mamahmu langsung bilang, "Tuh, Kakak, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kamu." Kan nggak semerta-merta langsung, "Oke, Mah, langsung saya pelayanan." Kan enggak. Nah, oh ini enggak, proses ini yang harusnya enggak, yang harus kamu ceritain ya. Bagaimana akhirnya mamahmu atau kamu yang mengingatkan, tapi saya yakin mamahmu ya. Kalau kamu kan pasti malu mengakui. iya. Jadi Nah, dari situ ketika kamu yang nerima minta. hasil, jadi Mm-mm. ketika nerima hasil saya baca, mama saya baca, dikasih lah, saya kasih rekam medisnya itu saya kasih, loh, ini kamu serius non non reaktif? Iya, oh puji Tuhan lah ya. Nah, itu kamu kemarin ngomong apa sama Tuhan? Nah, saya ditegur, kamu ngomong apa kemarin sama Tuhan? Kamu menyerahkan hidup kamu sama Tuhan. Berarti Tuhan tidak mau kamu menjadi tentara. Tuhan mau kamu menjadi tentaranya Tuhan. Artinya kamu harus menyerahkan hidup kamu sama Tuhan. Tepati janji kamu sama Tuhan. Dan saya langsung ibaratnya langsung kena dong bahwa oh, berarti memang Tuhan mau pilih saya. Tuhan mau pakai saya. Nah, makanya saya juga apa ya? Sampai sekarang tidak berani yang namanya menyangkal atau uh, masih menantang-nantang Tuhan lagi, karena bagi saya untuk merubah status penyakit saya ini luar biasa Takut loh. aku. Mobil, Dan penyakit saya ini tidak hilang, Bapak Ibu ya, jangan salah paham. Karena mobil. hepatitis, Sebentar dulu. karena penyakit hepatitis B ini dia tidak bisa hilang, tetapi kita bisa menjinakkan virusnya. Nah, makanya sampai saat ini saya masih punya virusnya, saya Sebentar masih ya, aku punya. ambil paket. Iya, tetapi yang di dalam diri saya sudah tidur Bapak Ibu. Jadi tidak aktif lagi dia. Gitu Bapak Ibu. Bagi yang ada mau bertanya tentang eh, kesaksian saya, boleh ditanyakan, mana tahu ada yang masih belum nyambung atau bagaimana. Saya akan menjawab Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, terima kasih semuanya tetap mensupport saya. Berarti saya terima kasih sekali. Dan saya disclaimer lagi ya Bapak Ibu, saya disclaimer lagi sampai 3 kali nih. Saya bercerita di sini hanya memberikan kesaksian, hanya ingin bersaksi. Saya tidak mengharapkan belas kasihan dan segala macam ya Bapak Ibu ya. Saya bukan menjual cerita sedih, tidak. Saya semata-mata ingin bersaksi pengalaman masa lalu saya. Bagaimana Tuhan memilih saya, memproses saya sampai saat ini. Puji Tuhan. Kalau saja Tuhan bisa menyembuhkan saya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Dan bagi yang bertanya apakah Silvario sudah menjadi pendeta atas nama Pak Diam Kau, puji Tuhan sekarang saya sudah merintis di 2 tempat Pak ya. Saya menjadi penginjil saat ini dan saya belum ditahbis menjadi seorang pendeta. Tapi status saya ada evangelis, saya penginjil. Seperti itu. Dan saya melayani teman-teman yang pemuda-pemudi, anak-anak asrama, dan saya juga di rumah membuka asrama untuk anak-anak SMA, anak-anak SMP. Saya membuka asrama. Jadi target pelayanan saya yaitu adalah pemuda-pemuda. Seperti itu. Pak Vasco Martin asli mana? Begini Pak ya, mungkin baru baru bergabung ya.
Jadi saya lahir di Madura. Saya orang Sampang, saya orang Madura. Saya orang Sampang, saya orang Madura. Saya juga tinggal di Semarang juga pernah, tapi secara lahir saya adalah orang Sampang, orang Madura. Dan sekarang saya stay di Kalimantan Barat, melayani di sini, Bapak Ibu. Nggak ada suaranya? Saya mood. Ya maaf ya sebentar ya, ada tukang paket saya nih. Ah, iya. Oke, nah jadi Saya minum dulu ya. minum Permisi. minum 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 dulu ya. Iya, ada tukang paket ya. Tukang paket saya pikir saya tinggal ngambil, dia udah teriak-teriak, nggak taunya dia masih scan lagi. Ya, saya tinggal aja, saya bilang taruh lu tungguin saya. Oke, Selvario, Ya, Rio kita panggil aja Rio. Sorry nih tadi kakak keputus ya. Kamu sudah ceritakan akhirnya setelah kamu tahu bahwa hari itu adalah dimana kamu memang berarti Tuhan tuh maunya kamu di posisi saat ini. Kamu nggak jadi tentara dunia, tapi akhirnya kamu jadi tentara Kristus ya, tentaranya ya. surga. Dan sejak saat itu apakah kamu langsung oke Ma aku meminta dibaptis ataukah memang pada saat sekolah udah dibaptis? Tidak, waktu itu. Jadi ketika saya baru pertama kali dapat itu hasil hasil rekam medis yang keadaan reaktif, saya sempat bergumul dulu. Saya tidak serta-merta langsung plek langsung mau baptis saya gitu, enggak. Saya masih bergumul dulu, saya masih menunggu waktunya Tuhan, saya masih bawa dalam doa. Saya juga masih sedikit banyak masih melakukan ritual-ritual keagamaan agama saya yang sebelumnya. Saya masih bawa dalam doa, gimana ini Tuhan, benarkah ini, apakah ini memang benar-benar berasal daripada Tuhan? Karena kalau kita pelajari, saya takutnya adalah tipu daya seperti itu. Jadi saya masih bergumul dulu, saya mantapkan hati saya. Singkat cerita, setelah berselang beberapa bulan kemudian, saya baru memberanikan diri, saya minta untuk dibaptis. Saya sendiri yang minta. Nah, itu baru benar, ya kan? Karena kalau misalnya ikut karena apa kata orang tua, Oh enggak, nggak. Maksud saya kalau kita ikut ikut Tuhan tuh karena orang tua atau karena siapa itu nggak akan enggak, bertahan tidak. lama, Bapak Ibu. Saya sudah mengenal Yesus, bahkan anak-anak saya akhirnya saya ajarkan yang benar-benar harus kenal Yesus. Itu aja waktu saat dia mau dibaptis, bukan saya yang suruh. Nggak boleh saya yang suruh. Saya harus anak-anak saya dengan sendirinya, Mama aku mau dibaptis. Saya tanya balik, kenapa mau dibaptis? Karena Karena hati saya Yesus sudah Tuhan. mantap. Iya, Karena hati saya enggak, sudah waktu itu mantap. anak saya juga gitu. Jadi kamu juga mamahmu tidak nyuruh gitu kan, "Ayo Iya. Kakak, kamu harus dibaptis nih Mas," gitu kan, enggak ya? Iya, kalau menyuruh untuk mama saya untuk menyuruh dibaptis apa segala macam tidak, cuman sedikit banyak menasehati berdasarkan firman Tuhan, mendoakan saya, mensupport saya, menasehati saya. Cobalah kamu ikut ibadah pemuda, cobalah kamu ikut ke sana ikut ibadah apa segala macam. Tapi untuk langsung, ayo sih mama baptis ini mama baptis, nah, enggak, tidak. Karena bagi saya agama itu bukan warisan, agama itu dari hati. Heeh, Orang beragama itu banyak, tapi orang bertuhan itu sedikit. tuh dengerin ya teman-teman ya, kalau agama kamu boleh pilih, ya. Iya. Kalau agama kalian boleh pilih, ada yang pindah Agama dari itu bukan Kristen, warisan bagi saya. ya, ada yang dari Kristen pindah ke manapun itu silakan, itu pilihan. Tapi masalahnya kita menjadi orang percaya bukan kita yang pilih. Saya sama Rio nggak pilih Yesus, tapi Yesus pilih dengan caranya yang ajaib. Seperti yang tadi Bapak Ibu sudah dengarkan. Nah teman-teman ayo dong tap-tap layar udah mau 2 jam, belum sampai 100.000 ini. Ya, ayo yuk bisa yuk tap-tap layar yuk semuanya yuk sepakat ya. Ayo sayang yuk ada yang tapping ada tap-tap layar ya. Saya puji Tuhan mengucap syukur dari 345 mungkin 100 orang yang kepanasan ya. Jadi 245 kita yang ada di sini ya teman-teman di tapping. Nah, saya buat dua season ya karena supaya saya tidak kepanjangan untuk ngedownloadnya. Jadi nanti kita akan ada season di mana season berikutnya Rio akan menceritakan akhirnya bagaimana dia bisa melayani sampai akhirnya saat ini dia sedang merintis gereja Bapak Ibu ya. Nah,
Untuk itulah Bapak Ibu saudara terkasih, Rio ini sedang merintis gereja dan itu enggak tiba-tiba kemarin sekolah sekarang jadi buka gereja ya. Kalau di Kristen itu untuk jadi pendeta, untuk jadi gembala itu prosesnya panjang Bapak Ibu Iya, ya. sekolah. Karena kaitannya dengan manusia-manusia lain alias umat ya. Sehingga kita bahkan saya bisa jadi kayak gini pun nggak bisa dengan semerta-merta hanya cuma dengan baca-baca buku, baca-baca Google atau lihat-lihat YouTube terus tiba-tiba saya jadi pendeta. Ya, kalaupun ada loh, benar ada ya. Langsung jadi pendeta TikTok ya. Saat ditanya sekolahnya di mana? Ya sekolahnya di YouTube, sekolahnya di TikTok. Makanya jadi pengajar-pengajar yang sesat menurut saya. Ya, suka beberapa sesat karena apa? Karena suka lari dari firman Tuhan. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara ya. Pengajar-pengajar yang sesat adalah pengajar yang sudah tidak lurus dengan jalannya Kristus. Itu artinya apa? Keluar dari jalur Alkitabiah, itu kamu tinggalkan. Tapi kalau selama semuanya masih satu lurus jalannya bersama Kristus Yesus alias sesuai dengan Alkitabiah, sesuai apa kata Yesus, sekeras apapun ikuti. Jadi orang Kristen jangan cuma mau makan bubur, mau makan ayam goreng yang tidak ada tulangnya. Tapi jadi orang Kristen harus makan daging-daging yang tapi tulangnya banyak. Yang kamu juga bisa harus makan. Ya, Ganda Aris, terima kasih. Nah, akhirnya kamu sekolah STT itu kamu yang kepingin atau mama? Saya. Karena untuk sebelum saya menyerahkan diri saya untuk melayani, saya pengennya itu melayani tapi di belakang layar. Makanya kalau ingat tadi, saya pengennya jadi pengusaha. Jadi saya tidak mau jadi pendetanya, tapi saya mau jadi pengusaha sukses yang bisa mensupport hamba-hamba Tuhan. Iya. Nah, Sama aja pelayanan juga sebenarnya. Ya, pelayanan juga, tetapi singkat cerita karena saya memang benar-benar menyerahkan kehidupan saya sama Tuhan, bagaimana jalurnya saya untuk menjadi seorang pelayan? Ya saya sekolah teologi. Nah, baru saya sendiri yang minta sekolah teologi, yaitu di Pontianak. Gitu. Berarti kamu di asrama lagi ya di Pontianak ya? Atau Asrama juga. Asrama juga. Oh, tapi ada waktu pulang ya karena nggak jauh. Ada waktu pulang. Ada juga sempat tinggal di rumah juga begitu. Kalau di rumah kan jauh berarti. Oh, di rumah orang. Rumah teman. Oke, tadi ada yang tanya STT mana Kakak Rio gitu. STT Eklesia Pontianak. Oh, Eklesia ya. Eklesia itu terkenal juga di Indonesia ya. Berarti ambil cabang yang di Pontianak. Ya, iyalah sekolahnya. Rumahnya di Pontianak, masa sekolah Eklesianya di Jawa. Itu kejauhan, Iya. walaupun memang ada. Karena kalau memang di sana ada ya kita cari yang dekat rumah. Biar dekat sama keluarga juga. Iya dong, benar. Kamu benar. Itu harus dilakukan. Nah, akhirnya kamu sekolah itu kamu benar-benar ya dalami lagi tentang maunya Yesusnya. Kita nih kalau STT bukan tujuannya untuk saya juga ambil sekolah teologi, tujuannya sebenarnya bukan untuk jadi orang pintar dalam arti untuk berdialog atau untuk apa itu namanya berdebat gitu. Nggak ada ya. Saya sekolah supaya saya tidak dibohongin orang atas dasar agama ya. Nah, akhirnya Sevaria itu sekolah lebih kepada untuk aku mau jadi hamba Tuhan biar tidak salah gitu lah ya. Iya. Biar lurus lah jalannya. Saya belajar dulu berbagai studi-studinya. Saya juga belajar tentang perbandingan agama-agama. Saya pelajari. Dari situ malah semakin mantap juga saya. Sudah mantap, semakin mantap lagi. Dan juga saya belajar bagaimana melayani orang, belajar bersosial. Dan kebetulan di sekolah kami, STT kami itu ada satu kelompok dosen yang mereka membuat grup penerjemah Alkitab ke bahasa daerah. Seperti itu. Dan juga mengingat saya ini adalah suku yang masa lalunya punya masa lalu kelam sama orang Dayak. Makanya dari itu ketika saya sekolah, dosen-dosen saya, teman-teman satu kuliah saya belajar sama mereka tentang kulturnya orang Dayak, sosial hidupnya orang Dayak seperti apa, kebiasaannya bagaimana, adat istiadatnya seperti apa, saya pelajari juga di STT itu. Karena mengingat kalau semuanya saya melayani di Kalimantan Barat, saya juga pasti melayani orang Dayak seperti itu. Makanya saat ini pun saya melayani orang-orang Dayak. Bagi Bapak Ibu tadi yang bertanya melayani di mana, saya melayani
suku Dayak Iban, Bapak Ibu. Saya Nah, melayani suku Dayak Iban. Saya belajar tentang adat istiadat mereka, saya juga belajar bahasa mereka. ah, Ya belajar sedikit-sedikit lah, puji nah Tuhan. berarti sekarang akhirnya setelah lulus nih, lulus STT nih, kan sekarang sudah ditasbihkan ya? Belum, Oh belum, sorry maaf. belum Berarti ditahbis. belum ditasbihkan ya? Iya, Udah masuk semester berapa atau udah lulus? saya sudah lulus, Oh tinggal cuman ditasbihkan. masih evangelis, belum ditahbis menjadi Iya, pendeta. belum tahbis. Iya Tahbis. tahbis. Karena kan perlu waktu dalam sinode kami. Iya karena memang harus, kamu harus magang dulu berapa lama Iya, dan harus mengikuti aturan-aturan sinode ya. iya. Cuma Lama memang juga kamu sudah prosesnya. berapa lama kalau di sinode kamu? Terhitung dari 2023, saya baru bisa Mm, ditahbis itu 2027. 4 tahun. Iya, Oh, itu hitungan tahun atau hitungan atau oh enggak ya kalau di sana kan hitungannya gimana? Gereja apa sih kamu sayang? Sinode apa? gereja Bethel. Oh kan, oh betul segitu ya, aku baru tahu ya. Oh, Beda-beda. Jadi begini heeh, ya, Bapak Ibu, Kakak semua. mhm, Jadi setelah saya keluar dari STT, saya sudah lulus, sudah mhm, diwisudakan. Saya itu mempunyai seorang pendeta pendamping. mhm, Nah, jadi pendeta pendamping yang satu sinode sama saya. iya, Nah, ketika nanti ada sidang majelis, se Kalimantan Barat ada nama-nama yang direkomendasikan. Nah, oh, dan saya direkomendasikannya itu untuk tahun 2027. oke. Jadi saya belum direkomendasikan seperti itu. Iya, karena kan baru ya, 2003 ya kamu lulusnya ya? 2023. 2023, maaf 2023. Iya, iya, iya. Iya. Dan juga karena eh, biar saya lebih matang lagi kan dalam Iya. penggembalaan, saya juga Tapi memang belajar iya sih lama. sayang, karena di mana-mana pun sama dari sekolah teologi nggak langsung tiba-tiba jadi pendeta, Iya, iya. kecuali dia sekolah teologi itu memang dia sudah pelayanan. Iya. Berbeda Heeh, dengan ya. saya yang masih belajar dulu. Kalau kan kan banyak juga yang memang fresh graduate itu langsung pengen sekolah teologi itu bisa langsung jadi pendeta nggak bisa, emang benar harus beberapa tahun. Yang Iya. boleh bisa langsung ditahbiskan itu adalah orang yang memang pada saat dia kuliah tapi dia udah menjadi hamba Tuhan. Iya, Kayak aku nih, aku betul. udah jadi hamba Tuhan kan sebelum aku sambil kuliah udah jadi hamba Tuhan hanya untuk gelarnya aja. Hanya untuk gelar. Keduniaan aja sih sebenarnya. Waktu itu saya ya waktu itu juga agak agak nentang nggak. Emang kenapa saya nggak perlu tuh gelar? Mau kamu panggil saya pendeta, mau kamu panggil saya evangelis, saya nggak peduli. Yang saya peduli bagaimana saya nyenengin Tuhan. Nah, ternyata waktu itu saya diberi pengarahan ya sama senior-senior gembala ataupun senior-senior pendeta. Dia bilang, ternyata pentingnya kita punya titel atau pendeta atau PDP atau evangelis sekalipun kita jadi evangelis pun ada pentah saya suka salah-salah bibir saya. Dilantik aja lah, dilantik Iya aja. lantik-lantik ya yang Iya, mereka taunya lantik ya. Jadi evangelis pun harus dilantik Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan nih kalau jadi iya, pengajar-pengajar ataupun pelayanan-pelayan di dalam kekristenan. Gitu. Bahkan untuk jadi evangelis aja minimal itu harus 2 tahun sudah melayani. Melayani itu dalam artian ya melayani entah dia di gereja itu gitu ya, atau dia memang penginjil seperti itu. Jadi untuk menjadi pendeta benar, Saverio harus benar-benar bertumbuh dulu, iya jangan bertumbuh dulu. bertumbuh dulu untuk melayani. Dan Iya, pilihan kamu tetap melayani di sekitar sekitar kamu saat ini ya. Kira-kira iya. kamu sama mama ini kan sekarang lagi di tempat siapa nih? Lagi di rumah mama, kan di rumah saya nggak ada sinyal. Saya beda rumah Oh, sama mama. iya iya iya, Makanya I kalau know I misalnya know. saya mau live, saya harus ke sini dulu. Heeh heeh. Saya tuh inget loh, Dek, waktu Diana, waktu Diana itu Ya, mau live di aku, itu kita pernah gagal ya gara-gara kamu nggak dapet sinyal. iya, 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 iya. apalagi kalau mati lampu ya, langsung Heeh, down sinyal, langsung heeh. down. Jadi waktu Iya, baru-baru di tuh sana Diana, dulu, di sana. Anak heeh saya sekarang kan? tinggal di sana. Jadi Diana itu aku inget lagi kita live itu, kamu majuan sedikit itunya kameranya, jadi mama bisa masuk. Nah, kan di situ. Jadi waktu Diana 2 tahun lalu lebih itu bersaksi di room saya, awalnya enak tuh, tiba-tiba langsung nggak ada. Jadi kita harus janjian dulu karena dia harus ke satu tempat dulu untuk Iya, live. dari sinyal. Dari Di sinyal. mana itu ya di waktu itu ya? Heeh.
Ya di situ sih Kak, cuma kita kan cari sinyal dulu. Ada Iya, 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 titik-titiknya iya. yang ada Iya, sinyalnya kadang di gitu. di pojokan kamar, Heeh. kadang di Ya itu nggak bisa dapur, gerak, nggak bisa gitu. gerak. Iya, dia aku bilang wow dahsyat juga. Nah, satu lagi akhirnya sekarang udah enak nih ya. Udah sinyalnya udah kuat ya di sana ya. Ya, cuma kalau udah mati lampu tiba-tiba langsung hilang kita ini gitu. Oke. Iya sih. Makanya tadi Kemarin saya aku doa, juga karena tadi Doa pagi, semoga nggak ada lampu. Tadi pagi mati lampu. tadi pagi mati lampu. Makanya saya ah doa, aduh semoga sinyal nggak aduh, down. Karena hari ini, aduh Tuhan, saya pengen bersekutu, pengen ketemu sama Kak Lucy Daiva. mm-mm, Kalau anak saya ini, Kak Lucy, masih mm-mm. belum ditabiskan jadi pendeta, tapi jadi evangelis. Iya, Karena iya, saya iya. bilang harus belajar dulu ya. Karena Iya. Mm-mm. jadi pendeta tuh sebenarnya jadi pendeta tuh gampang. Tapi Berarti yang mempertanggungjawabkan kita kepada betul. Tuhan itu yang sangat sulit Ya, kan sekali. makanya belajar dulu ya. By the way kan kamu bilang tadi sedang mendirikan gereja tuh. Iya, iya. Tapi kan dia berarti evangelis belum boleh menggembalai dia. Nah, Kalau Boleh? gembala boleh? Boleh? masa sih? Boleh. Iya, Oh, boleh ya? boleh. Ya. Karena Oh, saya tadi dulu juga sorry begitu, salah, Kak. salah. Iya, boleh. Karena saya waktu Saya itu gembala dulu saya. Saya Bentar dulu dulu Diana, bentar. sebelum jadi pendeta, sebelum saya jadi pendeta, saya sudah mendirikan gereja yang pertama itu kemarin. Iya. Saya ingat saya waktu di di Bali ya. Nah, jadi Gembala saya dia bukan pendeta. Dia pengusaha, tapi pelayan Tuhan. Dia yang jadi gembala. cuma saya bilang begini sama anak saya, kalau Betul. mendirikan gereja karena ya tau lah ya Kak ya, kita di sini pelayanan ini sangat keras sekali, apalagi suku kami ini kan suku Madura ya. Mm-mm. Tantangannya sangat besar sekali. Berarti di sana banyak Madura juga intinya jemaatnya. Oh enggak, Enggak. Oh, kamu tadi bilang suku 100% Madura, Dayak. aku juga kaget. Aku pikir banyak Ya, orang Madura. Dayak, Dayak. Dayak ya. Tapi intinya begini Kak ya, pelayanan ini tantangannya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Bahkan yang pelayanan saya pembangunan gereja pertama ini yang kemarin sempat yang terlalu banyak sekali tantangannya itu yang saya kasihan banget ya. Mungkin saat ini mungkin ada Bapak Marpau ya yang saya undang saat ini mendengarkan saya kesaksian. Saya berterima kasih Bapak Ronald Marpau yang menonton saat ini. Saya mengucapkan Mauliati Godang Bapak yang sudah memberkati kami membantu penggusuran tanah ya. Karena beliau membantu penggusuran tanah tapak gereja sampai beliau itu di PHK ya dari pekerjaannya. Ya. Tantangannya banyak Kak. Ada yang di PHK dari perusahaan, ada yang di PHK dari kepala dusun, ada yang pokoknya macam-macam. Untuk kemuliaan Tuhan ini sangat banyak sekali. Intinya untuk kemuliaan Tuhan ini kita sangat banyak berkorban, kita berani untuk mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan. Ya. Jadi Memikul Bapak Ibu salib Saudara, lah, gitu. ya, teman-teman yang aku kasihi di dalam nama Yesus Karena Kristus kita ini pelayanan mandiri Kak. Kita pelayanan mandiri. Kita pembangun gereja ini mandiri. Ya Bapak Ibu. Tapi kamu di bawah sinode GBI Bethel juga ya? Iya, Iya. Oke, amin. Iya, tapi memang Bethel juga otonom dia tidak membantu. Iya, saya dikasih ini kan, kasih dua pilihan, mau otonom atau di bawah naungan sinode semuanya dan lain sebagainya. Saya bilang saya otonom aja, saya mandiri, karena buat saya yakin dan percaya yang memelihara kami ini Tuhan, ya. Karena yang membawa saya itu juga Tuhan, jadi saya yakin dan percaya saya juga akan dipelihara oleh Tuhan. amin. Gitu. Dan demikian juga Bapak Ibu, saya ini dengan anak saya tidak pernah memaksa anak saya jadi Kristen. Ya, tidak pernah saya maksa anak saya, kamu jadi Kristen ya, kamu jadi pendeta ya nak ya, enggak. Tapi semua ini saya doakan, anak saya puasain, doa seorang ibu, apalagi saya langsung doakan langsung kepada Tuhan itu, biarlah Tuhan yang berkarya. Saya sebagai seorang ibu tuh mendoakan, saya lakukan bagian saya, selebihnya itu Tuhan. Karena saya Amin. percaya, saya percaya. Coba bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Ya. Segala sesuatu yang kita doakan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, Tuhan pasti berkarya. Amin. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang dari 11 server Sama dengan terus berada di sini ya. sama dengan adik saya itu Kak, sama dengan adik saya. Mana kita tahu kan adik saya aja, anak saya aja yang saya doakan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik kandung saya aja yang dari Madura pun
Tuhan pakai ya. Sampai Tuhan juga sampai sekolahkan ke sekolah penginjilan di Jakarta Petamburan. Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu? Dari saya, anak saya, adik saya, sampai menantu saya. Nah, anak saya ini Bapak Ibu punya istri. Istrinya itu pun semuanya Tuhan Yesus kuliahkan loh. Sekolahkan teologi semua. Adik saya yang Madura pun Tuhan Yesus sekolahkan penginjilan itu sampai ke Petamburan, ke Jakarta. Itu biayanya dari Tuhan semua. Amin. Adik saya terus terang aja Kak Lucy, saya ini cuma apa ya, nggak punya, saya bukan pembisnis. Saya yang saya cuma bisa hanya untuk makan aja bersyukur ya. Ya, saya bersyukur aja. Ini sebenarnya efek dari ngerebus batu. Ya, itu dia. Tuhan pelihara aja kan. Haleluya. Ya kan, kalau ingat dulu ngerebus air untuk ngasih makan anak aja ya. Dia berharap Sampai batunya dia jadi tanya, kue. Mama masak apa? Mak ada lapar. Ngerebusnya ngerebus air gitu kan. Dia berharap batunya jadi kue ya, Dek. Yesus. Sampai adik saya sekolahkan ke sekolah penginjilan Petamburan, Kak. Ya. Ya kan? Yang nyekolahkan siapa? Dia tinggal di mana? Yang di Petamburan tinggal di mana? Di asrama di Petamburan. Yang membiayai di siapa? asrama. Iya, Yang tahu, membiayai siapa? Nggak jauh dari rumah aku. Orang Batak semua yang biayai, Kak. Haleluya. Adik saya. Amin. Ya, di Petamburan lumayan juga sih Oh, duitnya. lumayan biayanya. Iya. Mm-mm. Biayanya tahu-tahu begini, Kak Lucy. Mm-mm. Tahu-tahu dikirim foto, adik saya digandeng, Ibu Diana. Saya nggak ngirim uang, tapi saya kirim foto ini sekaligus pelunasan asramanya adik ibu dan biayanya ya. Klik di foto Kak Lucy. Amin. Saya nggak dikirim uang, tapi dikirim pelunasan, sekaligus digandeng adik saya. Haleluya Bapak Ibu. Iya, ya dia nggak kirim uang tapi dia bayarin semua sudah cukup. Iya, itu udah bersyukur saya Kak Lucy. Haleluya. Termasuk anak saya, menantu saya. Itu udah bersyukur. Diana, anakmu 3, 1, 2, anakmu 3 ya? 2 sama ini Anak orang juga banyak, Kak. enggak, aku ngomongin punya kamu. Anakmu 3 berarti semua sudah ini ya, sudah percaya Yesus ya? Iya. Ya, puji Tuhan, Haleluya. Kak. Itu pertanyaan kita. Kalau dulu anak saya ini belum percaya Tuhan, Kak. Cuma setelah makan babi aja percaya ini. Oh iya, nanti kita mundur ya. Pertama kali kamu makan babi itu di asrama ya? Di Di sekolah asrama. ya, sekolah Kristen ya. Di Gimana Makan tuh pertama? babi, Mas. Bagaimana pertama kali kamu makan babi? Kan haram. Iya. Harum. Jadi waktu itu saya cerita dulu di yayasan kami itu mereka juga ada punya usaha sampingan. Ada pertanian, ada peternakan babi, perkebunan sayur, semuanya ada. Jadi ada satu kali ketika yayasan tuh lagi ada acara, ternyata mereka tuh motong babi. Nah, awalnya kan kami kan sistemnya kan makan itu kan ngirim kotak makan. Jadi kotak makan tinggal dikasih nama, kita taruh. Nanti dari yayasan yang nakar-nakar gitu kan. Saya lihat dulu ini daging, tapi kayak daging sapi gitu kan. Saya lihat dulu ini sapi atau apa? Perasaan di sini enggak ada sapi. Terus sapi pun di Kalimantan ini pun lumayan juga harganya. Masa iya sih yayasan ini belikan sapi kan gitu. Saya tanya kawan, ini apa ini? Ini sapi katanya. Sapi pendek katanya. Sapi pendek. Sapi pendek. Oh dia Sapi sapi mati pendek ya. ya. Sapi pendek katanya. Kaki 4 katanya. Makin bingung, kaki 4. Kan sapi juga Namanya kaki 4 sapi ya memang kakinya 4 sih bilang. Iya, tapi sapi pendek katanya. Saya belum Saya tanya sama yang bagian masak, saya tanya bagian dapur, ternyata babi. Ntar dulu, kamu udah makan apa belum? Waktu itu belum. Oh, Saya belum, masih takut oke. karena kan pikiran saya gini ya. Waktu saya kecil dulu, saya pernah lihat video Alright, di thank YouTube you. gimana daging babi disiram Coca-Cola. Oke. Pernah lihat nggak? Yang kayak ada belatung-belatungnya. Oh, iya, Itu saya iya, kepikiran gitu. Heeh. Tapi kalau saya ketika kita belajar lagi pun daging sapi juga banyak juga cacingnya. Tergantung sebenarnya, tergantung cara masaknya juga gitu. Oke. Memang awalnya Baik, terkesan Rey. haram. Apa kabar, Bang Rey? Memang terkesan awalnya haram, tapi setelah dimakan, setelah dirasa harum juga dia. Ntar dulu.
kamu tuh berani kan, kamu terdoktrin dong ya. Kan Iya, kita-kita ini kan awalnya takut cuma kedoktrin. memberanikan diri. Oh, cobain deh, Nyicip nggak dulu ya, dilihat cobain kanan kiri dulu gitu ya. dikit, dikit. Kok enak gitu kan, makan lagi Itu sedikit. dia gongnya. Itu dia. Nah, Makanya hati-hati Mas. Kamu kan sekamarnya kemarin itu sama anak orang Batak sekamar nih. Jadi Iya. Ini jadi hati-hati. dia itu, Diana, Kira- jadi dia itu ya mau makan tuh nasi kotaknya yang isi babi aja lama banget, harus dia nanya dulu ke Iya, saya tanya sini, dulu ini nanya daging lagi ke apa. orang dapur, ujung-ujungnya dia makan. Gue pikir gak bakalan dimakan. Makanya saya bilang Kak, tadi kan bapak yang satu kamar sama anak saya ini Kak, kan Heeh. pendeta. Namanya siapa Mas tadi Mas? Pak Daud ya. Iya. Namanya Bapak Pendeta Daud Simarmata. Dia Heeh. bilang begini dengan saya. Ibu Diana, aku yang pengen anakku jadi pendeta. Anak kau kan dari Islam. Kenapa anakku yang tidak jadi pendeta? Anak kau yang jadi pendeta sekarang. Kau salahin Coba. Yesus berarti, gituin dong. Dia Kau bilang salahin begini. Yesus lah berarti. Gue bilang begini, sekarang cobalah kau itu dekat-dekatkan anak kau itu dengan anakku. Kan laki-laki anaknya. Heeh. Biar anakku bisa pelayanan seperti anakmu. Aku tengok anakmu tuh malah bagus. Ya aku bilang begini, aku bersyukur anakku sekamar dengan anakmu bang. Mm-mm. Anakku gara-gara suka makan nasi yang ada babinya, anakmu itu jadi anakku pintar bang. Pintar. Horas bang, aku bilang. Gara-gara suka dia bawa makanan babi ya kan, B1, B2 ya kan. Anakku jadi Oh, pintar. B1, B2 juga akhirnya kau makan tuh. B2 kan Semuanya, babi, pokoknya B1, pengen semuanya dimakan B1 anakku jaing itu. ya. Sampai si Cita dimakan, Kak. Nah, enggak, tar dulu. Satu-satu dulu, Si babi Cita dulu nih. dimakan. Babi kan dia makan nih ya. Kan dia di babi makan, Iya, ternyata enak. cicip dulu. Cicip dulu, terus Iya. terus waktu dicicipin kok enak ya. Terus Nah, dia kok mau enak. coba. Cicip lagi. Coba Kok lagi. enak, ya kan? Lama-lama bisa setengah. Ya udah, cedok nasi lah. Jadi hilang. Aduh, lama-lama nambah ya. Terus besok nyari. Terus besoknya nyari gak? Anda kan itu ditaker soalnya, serba Oh, diatur ditaker. gitu. Kalau dia Nggak, sama nggak, nggak ditakar, bisa Kak. request. Nggak bisa Oke. request. Itu tadi bicara tentang B2. Sekarang ke B1. Gimana ceritanya bisa makan B1? Bisa itu anjing. Iya. Anjing. Heeh. Gara-gara kau makan Cita dulu gimana? Pernah dia. Jadi Dan gini, dulu, jadi gini. belum. Cita kan dia udah suka sama jaing, berarti sekarang pertama kali makan jaing tuh gimana? Jadi gini, saya sebenarnya makan anjing itu bukan di Kalimantan B1, sebenarnya. nanti ada yang nangis kau. Yang B1 kali dia kenapa Iya, salah yang kau kah? ngomong tadi B1, halusin dulu, Bah. Sikit-sikit halusin dulu. B1 yang kau bilang tadi. Heeh. Kalau B1 itu sebenarnya saya makan bukan di Kalimantan. Heeh. Saya makannya Di- malah di Semarang. Saya masih Islam, saya makan itu. Nah, loh, Jadi- lebih parah lagi dia. Jadi gini ceritanya. Saya lupa cerita nih. Bapaknya dia dulu kayak yang polisi suka makan B1, yang masih RT 6 jangan anu ya. Jadi begini. Waktu saya pulang ngamen waktu itu tengah malam sambil beli ciu. Nih cerita-cerita waktu zaman dulu lah ya. Saya beli ciu sama teman-teman ini. Aduh, ini susah juga nggak ada dorongan katanya. Mm-mm. Nggak ada dorongan. Pas di dekat tempat kami nongkrong itu ada warung-warung Cina pinggir jalan tapi modelnya kayak pecel lamongan gitu, kayak tenda-tenda gitu loh. Nah, itu ada jualan ular, ada jual minuman darah kobra, empedunya kobra dan juga ada B1 di situ. Cepat, tap-tap layar. Udah tinggal sedikit lagi, ayo. Dan singkat cerita, teman itu rupanya dia beli B1 Rica malah. Awalnya saya icip-icip juga di situ. Tapi dia nggak bilang itu B1. Iya, makan aja. setelah sudah selesai, sudah habis semua baru dia bilang. Enak ya? Sudahlah, terlanjur enak dah di perut ya sudahlah. Maka sejak saat itu ketika sampai di Kalimantan sini saya sudah makan babi sudah, ayam sudah. Terus ya pas mama datang jemput jenguk saya waktu itu saya di asrama, aku tuh pengen makan anjing lah kayaknya. Aku pengen makan B1 lah kayaknya nih. Lalu mama bilang, "Oh ya sudah." Tapi ternyata di rumah kita juga ada pelihara B1. Ya udah Waktu itu. dikorbankan lah, Kak. Kalau waktu itu kan mungkin belum ada uang untuk Gak ada beli. duit, kan saya lagi keren, Kak. Motong lah itu, tapi besoknya cepat diantar ke asrama saya. Saya makan B1 dengan enak kan. Setelah waktu libur, saya pulang kampung, saya pulang ke rumah di kontrakan sini. Mana B1 kita?
Itu di perut Nama-namanya kamu. dong, namanya. Mana Cita? Mana Cita? Sebut aja Cita. Iya si Cita. Iya si Cita, iya itu Cita di perut kamu, saya bilang begitu. Aduh mama, Iya. dia bilang gitu kan. Sejahit dia bilang gitu. Aduh mama ya gimana Ntar mah? dulu ada cerita ya, ada cerita kenapa si Cita akhirnya menjadi rica-rica. Nggak Ya sembarangan. si Cita itu Bapak Ibu, karena anak minta request, mungkin Tuhan tuh baik gitu loh. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh tahu saya tuh lagi kere, nggak punya uang. Si Cita itu kecelakaan ceritanya, kecelakaan, kena tabrak, kakinya pincang gitu. Tapi nggak mati, belum Tapi mati. nggak mati gitu. Terus tetangga saya bilang, Yan itu si Din, guguk kamu tuh nggak bisa jalan gimana? Oh ya udah deh, saya jadi ingat sama dia kan. Anak saya ini kan suka dikasih gitu kan, teman sekamar dia kan anak orang Batak tuh yang suka ngasih gitu kan. Mungkin anak saya pengen gitu kan, karena udah terbiasa jadi makan gitu kan, jadi pengen ya udah ya kan, demi sayang saya sama anak ya, tapi saya lagi kere gitu, ya udahlah, bikin aja deh, saya bilang gitu. Saya kan nggak tega makan, saya nggak makan, saya nggak makan Cita, saya kasih anak saya nggak ngomong. Saya juga nggak tahu itu. Nggak tahu kalau si Cita. Cita yang dimakan sama anak saya. Ya. Gitu. Jadi bukan setega itu Diana, teman-teman. Enggak. Itu Saya nggak jatuhnya. makan, anak saya nggak kasih tahu. Enggak, saya nggak kasih tahu sama anak saya, gitu. Waktu anak saya pulang, mana si Cita nggak pulang-pulang? Ya kan Cita di perut kamu, saya bilang begitu. Karena saya nggak punya uang, Bapak Ibu, ya. Saya itu banyak B1 saya, tapi saya nggak pernah makan. Naik sini. Gitu ceritanya. Naik. B1 Kalau situ saya Cita banyak, yang tapi ikut saya nggak nih. pernah Ah, makan. gitu. Hmm. Nah, Cita kan? dipotong, Cita. Sayang. Kubil mau dipotong juga. Enggak lah. Ya, Ya, jangan dipotong lah. Saya pun Mukanya dah melas tuh mukanya udah itu. mukanya melas tuh, Kak. mau dipotong Kubil? Hah? Janganlah. Saya juga punya. Jadi gitu ya, haram bunda, iya haram, oke? Enggak, kalau saya itu penyayang. Iya, Penyayang. itu karena sakit. Dulu saya punya peliharaan juga namanya siapa ya? Namanya Ciko. Ya dia kecelakaan tapi dia langsung mati di tempat kan. Kalau mati kita nggak Enggak, boleh waktu makan. itu enggak. Kalau mati kan kita nggak boleh makan teman-teman ya. Kubil mau dipotong Iya. nggak? Bing mau dipotong nggak Bil? Mau dipotong Langsung nggak? mogok makan biasanya itu. Enggak sayang enggak. Enggak sayang enggak. Masa dipotong? Kan sampo anjingnya habis. Jadi aku pakein sampo kita. Wangi banget tapi kasihan dia ya. Oke teman-teman saudara terkasih. Kesaksiannya Selvario hari ini sampai di mana akhirnya dia bersekolah dan sekarang belajar untuk mengembalai. Nah teman-teman, saat ini setelah Anda menonton ini, ada yang punya kerinduan untuk membantu gereja-gereja kecil yang ada di pelosok. Ini saatnya. Kalau 2 tahun lalu, bagaimana waktu itu Diana pelayanan di YouTube saya dan di beberapa YouTube teman-teman, dia baru memulai pembangunan gereja. Dan puji Tuhan, lewat tangan orang-orang baik lah, gereja Diana sudah berdiri dan sekarang dia juga lagi pembangunan lagi untuk pastorinya. Tapi untuk Selvario dia sedang merintis untuk membangun gereja juga. Nah, itu kira-kira gerejanya berapa luasnya yang kamu bangun? Masih belum dirancang spesifik belum di denah soalnya. Masih perencanaan dulu. Tapi saya mau bikinnya nggak terlalu besar, minimalis lah, cukup lah. Ya paling Berarti kapasitas Oh, ya iya, kapasitas berapa orang? sekitar 10 kali 15 lah, sekitar segitu. Oh, oke. Nggak Berarti terlalu nanti besar-besar kapasitas berapa orang kalau 10 kali 15 gede juga dong. 150-an lah ya. Ya mungkin lah kurang lebih. Oh. Nah, kalau sekarang berarti perintisannya sudah dimulai dengan persekutuan dulu ya pasti ya. Sudah, puji Tuhan Ya kan? sudah. Yang baru Persekutuan ini dulu. baru 3 kakak. Amin. Karena sebuah gereja itu harus dimulai persekutuan dulu. Sudah ada jemaatnya baru bikin gereja. Tidak dengan Yang banyak saat ini terjadi adalah para pendeta sibuk bikin gereja dulu. Jemaatnya kagak ada.
Jadi jemaat yang nggak ada, gerejanya gede-gede mentereng-mentereng ya. Biarin aja orang Kristen kesel sama gua. Gua mau kasih tahu aja. Para pendeta dengerin ya. Kalian itu punya amanat agung Tuhan Yesus, bukan amanat agung diri kalian gitu. Jangan sibuk bikin gereja gede-gede. Kalian harus sibuk bagaimana kalian punya jemaat, ya punya persekutuan dulu. Jemaat itu dululah kamu perhatikan dengan baik. Kalau kamu sudah perhatikan jemaatmu, Tuhan yang akan perhatikan kamu. Amin. Amin ya. Jadi nggak melulu juga pada saat Tuhan minta kamu melayani harus punya gereja. Ya, kalau Tuhan memang punya rencana atas hidup kamu seperti saya ya, Tuhan belum izinkan saya untuk punya gereja, tapi Tuhan izinkan saya untuk melayani ke sana ke sini sebagai penginjil, sebagai evangelis. Ya, walaupun tujuannya tetap aja nantinya akan jadi pendeta. Pendeta itu kan cuma jawatan ininya aja loh, apa sih gelar gitu loh Bapak Ibu ya. Ya. Banyak pendeta juga penginjil. Jadi ada juga pendeta yang memang mereka tidak mau mengembalai, tapi mereka memang hatinya untuk menginjil gitu. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih banyak ya. Saya tunggu sampai 100K. Teman-teman ada yang mau naik boleh, silakan mau bertanya sama Selvario boleh ya. Terima kasih banyak saudara-saudaraku yang ada di bawah ya, yang beda server sama kita, tapi tetap masih mau ada di sini. Thank you so much ya untuk dukungannya. Makasih ya sayangnya. Tetap ada di sini. Kalian luar biasa, kalian hebat. Salam toleransi, cakep-cakep, manis-manis, ganteng-ganteng ya. Mau kalian ngomongnya pahit, kita nggak sakit kok ya. Nggak, kita senang kalian tetap di sini ya. Nah, ada satu firman Tuhan biasanya setiap kita orang percaya menjadi satu pegangan. Selvario, firman apa yang menjadi pegangan buat kamu bagikan sama teman-teman yang ada di bawah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu ayat pertama kali ketika saya dibaptis. Itu yang menjadi ayat andalan saya. Amin. Sampai sekarang. Itu dia. Haleluya, amin. Galeto, terima kasih banyak Galeto ya, masih tetap di sini. Luar biasa Galeto nih dari awal nih ya. Bang Rae mana Bang Rae? Bang Rae, kemana aja Bang Rae? Krisma, Nantoni, Marlina. Nah buat teman-teman mungkin ada yang tiba-tiba pada saat setelah saya turun lalu Anda bilang gini, tiba-tiba kok Tuhan nyuruh saya bantu Pak Selvario ya. Silakan Anda nanti bisa hubungi saya atau bisa langsung ini follow ya akunnya Selvario ya. Ingat kalau Tuhan yang suruh, bukan saya yang suruh ya. Kalau saya yang suruh nanti kamu ngedumel ya. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kamu gak akan ngedumel ya. Haleluya. Yang masih berisik buat teman-teman, saya pakai baju kalian enggak ya? Ini saya pakai mantila Bapak Ibu. Ya, mantila itu adalah kerudung saudara-saudara kita yang Katolik. Nah, ini mantilanya ukuran besar ya. Jadi mantila tuh ada yang kayak dipakai sama Mikana, itu mantila sedang dia pakai. Nah, ini saya mantila yang ukurannya lumayan besar dan dia jatuh. Ini mantila saya ya. Ini mantila ya. Jadi buat kami ini bukan jilbab tapi penutup kepala ya. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu penutup kepala itu ada di firman kami ya sayangnya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Oke. Dan saya mau bahas bersama dengan bateraiku robet. Oke. Teman-teman ada yang mau naik silakan ya. Baldwin, silakan Bu Lidi, dia seorang murtad, keluarga dia muslim, pensiun artis sinetron Indonesia. Coba tanya dia, yang mau nanya kenapa sayang, mau nanya apa sayang, mau nanya ke artisan saya jawab, mau saya saudara-saudara saya jawab. Sini yuk, yang mau naik silakan yuk, minta ya. Ada orang, ada tulisan orang di situ, boleh minta. Boleh minta ya teman-teman. Gimana sih HP ku? Vina Kelin. Yuk semua taping yuk. Tap-tap layar nih tinggal 2K lagi. Ayo bisa yuk. Resepin ya. Sekali lagi saya mau kasih info sama teman-teman. Saudara terkasih siapa aja yang tinggal di Jakarta Barat. Ciputat, Tangerang dan sekitarnya, Serang. Nah teman-teman kalau ada yang tinggal di tinggal di Tangerang ya, Tangerang khususnya, Jakarta Barat mendekati sama Ciputat dan
dan ya Ciputat. Tanggal 31 Agustus 2024 akan ada konser Simfoni Anugrah. Ini konsepnya adalah parade bermazmur. 3 jam kita akan full bermazmur ya. Dan akan ada saya, Lucy Deva, ada Bang Andre Hahanusa, ada Regina Ivanova atau Regina Idol ya. Ada juga Maria Priscilia Idol. Lalu ada Angel Punaji, ada Abigail Hatu. Makasih Bunda. Abigail Hatu itu anaknya Ibu Talita Doodo ya. Udah 100k, thank you, masih terus lagi ya. Lalu ada Caken Sapu Sepa ya. Juga ada Bang Vicky anak kota. Nah teman-teman yang ada di Serang, Tangerang, Ciputat dan Jakarta Barat, tiketnya sudah bisa di-book ya. Lihat saya punya konten TikTok yang terakhir. Setiap hari saya akan terus update. Atau kalau misalnya bingung, kalian WA saya ya, DM aku untuk tanya informasinya ya. Kalau kalian gak hadir, nyesel. Baru kali ini ada konser Praise and Worship ya, konser Praise and Worship yang ada di Jabodetabek. Nah kamu gak datang, rugi banget. Saya lagi galau Kak. Justru kalau kamu lagi galau, kamu datang ke konser Praise Worship ini. Saya lagi nggak punya uang Kak, justru kamu lagi nggak punya uang, kamu datang ke konser Praise and Worship ini. Tapi kan beli tiketnya Kak. Kalau kamu punya keinginan datang, Tuhan akan siapkan. Tetap layar ya. Apalagi, aku lagi ditinggalin pasanganku Kak. Justru kamu harus datang. Supaya dapat jodoh? Tidak, karena kamu dapat sukacita. Tapi hatiku berbeban berat Kak, hatiku letih lesu. Kamu harus datang ya. Kalau datang ke ibadah aja udah biasa. Tapi kalau datang dalam waktu 3 jam kamu praise worship bersama-sama kita, maka ruangan itu akan diurapi ya. Bisa lihat kalau saya tunjukin sebegini-begini, nanti saya kena lagi sama PL ya. Sama TikTok. Jadi lihat aja di konten yang lainnya. Atau buat saudara-saudara terkasih, acara ini sebenarnya pengumpulan dana untuk para hamba Tuhan yang memasuki usia pensiun. Jadi ini kan memang dibuat oleh GPIB, Gereja GPIB apa sih? Gereja Gereja Protestan. Protestan Indonesia bagian barat. Bagian barat ya, Gereja Protestan Indonesia bagian barat. Nah ini kan kalau GPIB kan itu sinodenya rapi ya. Nah jadi ini memang disiapkan untuk para hamba Tuhan yang memasuki usia pensiun. Jadi misalnya nih Mami Mo yang ada di Belanda tetap mau melayani dengan cara membeli tiketnya tetap masuk walaupun Mami Mo-nya nggak ikut gitu misalnya. Karena uangnya itu buat donasi, bukan donasi ya, itu apa sih tadi saya bilang? Buat dana buat saudara-saudara kita hamba Tuhan yang pensiun ya. Jadi siapapun kalian misal aku ada di luar kota ya nggak apa-apa kalau kamu memang pengen berbagi, bukan ke saya ya transfernya ya, karena saya juga hanya sebagai pemuji aja di sana. Di sana sudah ada barcode-nya ya, udah ada barcode pembayaran. Nah itu semuanya masuk ke panitia. Oke, itu aja info dari saya teman-teman ya. Ini udah ada yang naik.